Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka dan bebas, kan itu adalah tema. Jadi kepada Dr. Jerry Sambuaga yang saya hormati, saya banggakan, terima kasih. Ini tokoh muda kita yang luar biasa dan memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk belajar dari pengalaman Pak Jerry Sambuaga. Para mahasiswa dan semua yang mengikuti webinar ini, saya menyampaikan selamat, salam sehat untuk kita semua. Supaya kita berdoa, karena semua itu adalah anugerah Tuhan. Kalau kita sehat, kita memuliakan Tuhan. Kita dalam belajar, dalam bekerja, kita memuliakan Tuhan. Kalau saat ini kita merayakan Hari Pahlawan, dan itu berarti kita menghormati para pahlawan. Kita ingat akan kontribusi mereka, pengorbanan mereka untuk kemerdekaan. Karena itu inti dari 10 November. Tetapi sekarang kan kita bicara kepahlawanan itu tidak lagi pembebasan dari penjajahan. Tetapi kita harus berjuang untuk pembebasan dari keterbelakangan, pembebasan dari kemiskinan, pembebasan dari kebodohan, pembebasan dari penyakit-penyakit dan sebagainya, pembebasan dari karakter-karakter yang buruk, pembebasan dari taruhlah kungkungan narkoba dan sebagainya. Pembebasan dari sifat-sifat yang tidak mempersatukan kita, apalagi pada saat ini. Kita sangat memerlukan kebersamaan, kebersatuan. Untuk apa? Untuk membangun negara dan bangsa. Saya menyambut baik prakarsa dari BEM yang mengadakan acara ini dalam rangka Hari Pahlawan. Dan kiranya Tuhan membuat saudara-saudara menjadi pahlawan-pahlawan masa depan dan sekarang ini, sehingga menjadi berkat bagi bangsa dan negara kita. Saya bersyukur sebagai anak desa, Tuhan sudah berikan kesempatan, baik itu di dalam dunia usaha di Indonesia, baik itu di pemerintahan, baik itu di dunia internasional. Tuhan berikan kesempatan untuk hadir sebagai wakil Indonesia, dan saya bangga menjadi wakil dari Indonesia. Hadir untuk apa? Tampil di antara bangsa-bangsa yang lain. Dan saya tahu saudara-saudara juga Tuhan akan persiapkan dan berikan kesempatan untuk hadir menjadi berkat bagi Indonesia, menjadi berkat bagi dunia. Dan kalau kita di UPH, kita berbicara tentang visi kita, ilmu yang sejati. Jadilah pahlawan ilmu. Kita bicara tentang iman. Jadilah pahlawan iman. Kita bicara tentang karakter. Jadilah pahlawan karakter. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara akan diberkati Tuhan dan menjadi berkat sebagai pahlawan-pahlawan. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dr. Jerry Sambuaga, seorang pemuda yang bisa tampil pada tataran-tataran untuk menjadi berkat. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih kepada BEM. Saya doakan kiranya webinar kali ini benar-benar berlangsung dengan baik dan menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Jonathan L. Parapak atas sambutannya yang sangat luar biasa. Nah, selanjutnya, mari kita bersama-sama menyambut moderator yang akan memimpin talk show kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Andri M. Panjaitan.
Jadi, Bapak Andri ini saat ini menjabat sebagai Direktur Student Life di Universitas Pelita Harapan. Kemudian pada tahun 2012 sampai 2017, Bapak Andri menjabat sebagai Direktur Fakultas Administrasi dan Layanan Mahasiswa di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pelita Harapan. Lalu pada tahun 2013 sampai 2015, Bapak Andri pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pendidikan Internasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Lalu, pada tahun 2017 hingga saat ini menjabat sebagai Direktur Student Life di UPH dan juga merupakan kandidat PhD Riset Doktoral Management di Universitas Pelita Harapan. Nah, selanjutnya mari bersama-sama kita sambut pembicara kita yang sangat spesial pada pagi hari ini, Bapak Jerry Sambuaga. Jadi Bapak Jerry Sambuaga saat ini menjadi Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang dilantik pada tahun 2019, tahun lalu, dan dimulai pada tahun 2008 sampai tahun 2016, menjadi staf ahli Ketua DPR RI, dan pada tahun 2014 sampai tahun 2019 menjadi anggota Komisi 1 DPR RI, dan pada tahun 2016 mendapatkan gelar Doktor Ilmu Politik dari Universitas Indonesia, dan dari tahun 2009 sampai saat ini Bapak Jerry menjadi dosen FISIP program S1 dan S2 Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan. Selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak Andri selaku moderator untuk memimpin sesi pada pagi hari ini. Baik, selamat dan semangat pagi seluruh partisipan. Adalah satu hal yang penuh dengan sukacita kalau pagi hari ini kita kembali bisa bersama-sama berdiskusi, talk show. Seri Pembebas dan juga Leaders Talk Series ini adalah satu acara yang memang dikhususkan supaya kita bisa mendapatkan pencerahan-pencerahan, inspirasi-inspirasi dari tokoh-tokoh yang memang secara khusus diseleksi oleh mahasiswa, oleh para panitia. Berarti ini adalah pembicara-pembicara yang diinginkan oleh panitia ataupun juga mahasiswa untuk menjadi inspirasi, yang memberikan masukan-masukan, yang mendorong para peserta juga untuk bisa mendapatkan insight. Terima kasih Pak Rektor, Pak Jonathan L. Parapak yang sudah memberikan kata sambutan. Demikian juga kepada para partisipan yang juga boleh hadir pada hari ini. Satu hal yang menarik hari ini judulnya adalah cerita-cerita mengabdi untuk negeri. Artinya udah pasti talk show kali ini lebih bicara tentang cerita-cerita. Nah, memang yang menarik adalah bukan hanya Pak Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Perdagangan yang akan juga menjadi narasumber kita hari ini, tetapi sebetulnya kita mendapatkan satu kehormatan juga dan kesempatan yang baik, karena Pak Rektor sendiri juga sebetulnya juga adalah satu pribadi yang begitu banyak kesempatan untuk melakukan pengabdian kepada negeri sampai pada hari ini. Mungkin sambil kita menunggu Pak Wakil Menteri bisa hadir bersama-sama dengan kita, saya mohon izin nih Pak Rektor, boleh ngobrol-ngobrol dengan Pak Rektor dulu? Boleh, silakan. Pak Rektor, boleh cerita nggak nih ke kita-kita? Mungkin sebagian dari kita juga belum begitu mengerti nih perjalanannya Pak Rektor nih. Ya, yang pasti tadi Bapak sudah cerita dari anak desa gitu ya. Kalau anak desa kan kesannya kayaknya ya orang deso katanya itu bisa apa? Ternyata bisa mencapai hal luar biasa dan juga menjadi dampak bagi negeri ini. Pak, boleh cerita nggak Pak perjalanan Bapak, pengabdian Bapak kepada negeri ini seperti apa sih Pak? Baik, jadi saya kira ceritanya pasti panjang. Tapi saya pilih-pilih yang cocok dengan ya tema kita ya. Jadi saya mulai ya sebagai anak desa yang dapat beasiswa ke Australia dan balik langsung berpikir what can I do for this country? Itu pertama, what can I do dalam pelayanan memuliakan Tuhan. Yang ketiga, what can I do for the people of Indonesia? Nah, jadi saya bidangnya telekomunikasi. Dan Tuhan izinkan, saya adalah salah satu orang yang memulai modernisasi telekomunikasi di Indonesia. Jadi saya itu dulunya menjadi ahli ya
pertelekomunikasian satelit. Ya, sehingga saya jadi direktur utama Indosat dan pernah memimpin organisasi dunia persatelitan. Jadi bayangkan, itu anak desa yang pernah memimpin Intelsat di Washington, ini organisasi dunia persatelitan. Nah, apa dampaknya terhadap menjadi ya bakti kepada nusa dan bangsa? Melalui yang kita bangun, dan saya sebagai project manager yang pertama, itu modernisasi pertelekomunikasian di Indonesia melalui satelit. Ya, kemudian saya juga jadi project manager yang memodernisasi telekomunikasi di Indonesia melalui submarine cable. Itu di ASEAN dan sampai ke Eropa dan sebagainya. Itu adalah bagian untuk negeri. Ya, kemudian ya Tuhan izinkan, ya saya jadi direktur utama Indosat selama 9 tahun, 10-11 tahun, dan di situ saya mewakili ya Indonesia di berbagai forum internasional. Ya, jadi saya bangga jadi orang Indonesia, dan karena itu seperti saya ceritakan tadi, tidak pernah merasa lebih di bawah dari orang Amerika atau orang Eropa. Ya, justru ya Tuhan izinkan saya bisa memimpin dua organisasi dunia pertelekomunikasian. Itu adalah Intelsat dan juga International Telecommunication Union yang ada di Jenewa. Jadi Tuhan berikan kesempatan untuk itu. Tetapi tentunya tidak saja ya di bidang-bidang itu. Saya akhirnya tanpa saya rencanakan, itu oleh kehendak Tuhan saya diminta jadi pemerintah, dan bukan mulai dari bawah, langsung lompat langsung jadi jabatan top gitu ya, sebagai sekretaris jenderal. Ya, barangkali kalau yang lain itu merangkak dari bawah, itu Tuhan izinkan saya lompat aja saya ke puncak, dan itu di sana saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk apa? Ya, mengatur pertelekomunikasian. Jadi undang-undang yang memungkinkan sesungguhnya diregulasi pertelekomunikasian di Indonesia itu mulanya dari saya ikut di situ. Ya, dan juga kalau saudara-saudara sekarang semua pakai handphone, saya memimpin sidang dunia yang pertama mengenai ya mobile communication itu. Ya, dan itu dihadiri oleh 3.000 peserta, 300 menteri di Jenewa dan sebagainya. Jadi saya cerita ini untuk beri semangat kepada saudara-saudara bahwa you can do it. You can do it. Saya anak desa, Tuhan izinkan bisa kok. And I'm sure you can do it too. Jadi itu terjadi. Terus saya harus juga mengurus pariwisata. Jadi ya pada waktu ya lagi berkembangnya pariwisata di Indonesia, Tuhan izinkan saya berada di situ. Sampai sekarang saya masih diminta oleh Kementerian Pariwisata, dan nanti sesudah acara ini saya masih jadi wakil ketua sertifikasi desa wisata ya di Indonesia. Jadi nanti jam 1 masih akan acara berikutnya di situ. Sehingga ya benar bahwa ya kalau kita dipersiapkan oleh Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Jadi saya ya kepada para mahasiswa, pada saudara-saudara, ya saya percaya kalian lebih hebat dari saya. Ya, let I know. Pendidikan kalian lebih hebat dari saya. Latar belakang kalian lebih hebat dari saya. Tapi kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Just do your best, ya, to do whatever God allows you to do. Dan di sana Tuhan akan ya membuat saudara berkarya ya untuk ya bangsa, negara, dan untuk kemuliaan. Jadi ya bebas. Kalau kembali kepada tema, jadi apa sih yang saya sudah ikut? Satu, tema pembebasan dari kebodohan. Jadi sudah ikut jadi dosen di UI, sudah di UPH, sudah direktur 15 tahun. Saya sudah membangun sekolah ya unggulan di Toraja, sudah sebagai ketua Yayasan Pelita Harapan membangun sekolah di Papua dan sebagainya. Itu dimungkinkan oleh itu adalah pembebas. Kedua, itu kita berbicara tentang ya pembebas dari ya teknologi yang terbelakang. Tuhan izinkan saya menjadi salah satu pionir sesungguhnya menghadirkan telekomunikasi modern Indonesia.
Seperti saya cerita, saya termasuk project manager untuk persatellitan yang pertama. Jadi project manager untuk sistem digital yang pertama di Indonesia. Project manager untuk sungguhnya mobile communication di Indonesia. Jadi Tuhan akan berikan kesempatan bagi saudara-saudara untuk menjadi pembebas di berbagai itu. Tetapi ada yang lebih penting yang saya mau sharing juga, yaitu adalah pembebas dari kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi Tuhan izinkan, saya baru saja sebelum ini masuk dalam satu acara Perkantas, itu pelayanan Kristen antar universitas. Dan tahun 2003 akan menjadi tuan rumah dari World Assembly. Sehingga di situ apa sih yang kita lakukan? Tentunya sesuai dengan agama panggilan sendiri. Bagaimana kita mempersiapkan para sarjana, para mahasiswa menjadi sarjana-sarjana yang berintegritas, yang berkarakter, yang benar-benar punya kompetensi yang sebaik-baiknya, yang bisa dipakai oleh Tuhan. Jadi itu sudah kita laksanakan, sehingga dengan demikian baru saja selesai, sehingga saya masuk di sini dan dengan demikian saya melihat bahwa wow, di Indonesia ini there's too many things that you can do untuk jadi pembebas. Karena itu pesan saya melalui webinar ini adalah jadilah pembebas di mana Tuhan kirim saudara-saudara, dan di sana Anda akan menikmati kehidupan karena menjadi berkat bagi sesama. Barangkali itu sedikit dari Pak Andri. Pas banget Pak, temanya tentang cerita mengabdi bagi negeri ini bicara tentang pembebas. Memang kita harus ngalami pembebasan dulu ya Pak, baru kemudian kita bisa menjadi pembebas buat yang lain, buat negeri ini, buat generasi ya Pak. Pak, saya tertarik nih Pak, kalau cerita Pak Jonathan Parapak tadi, kan Bapak nih di kancah internasional sebenarnya sudah sangat diakui Pak. Biasanya kalau yang seperti itu Pak, banyak yang akhirnya berpikir untuk mengabdinya atau melayaninya ya udahlah di luar aja, karena mungkin kesempatannya sudah ada, terus mungkin penghargaannya juga mungkin lebih besar. Ya saya rasa kan Bapak juga pasti pernah diberikan kesempatan untuk mengabdi di luar. Apa milihnya mengabdi untuk negeri, Pak? Nah, memang benar. Pada waktu saya banyak sekali kegiatan di dunia internasional, itu oleh beberapa negara mencalonkan saya menjadi orang nomor 1 di bidang telekomunikasi sebagai sekretaris jenderal dari International Telecommunication Union. Itu terjadi sesudah saya memimpin pertemuan dunia yang pertama mengenai mobile communication. Waktu itu sangat sukses. Para menteri datang ke saya, ayo, why don't you consider to become the Secretary General? Akhirnya saya dinominasi keliling. Jadi ini termasuk para duta besar itu, dan karena direstui Pak Harto, ini untuk ini, sehingga dengan demikian keliling dunia itu kampanye. Saya nggak senang sungguhnya kampanyekan diri gitu, tapi duta besar yang ikut kampanye dan ini. Pada waktu pemilihan tahun 1998, pas kan peristiwa Jakarta, wah nama Indonesia kan anjlok, padahal sesungguhnya kan saya untuk terpilih waktu itu sudah sangat tinggi. Tapi itulah intervensi Tuhan. Saya jadi bersyukur tidak jadi ke Jenewa. Harusnya tidak jadi. Pas sesudah itu, Pak James dan Pak Yohanes Suntoro kontak saya. Mohon bersedia untuk ke UPH. Jadi itulah jalan Tuhan. Dan saya bersyukur bahwa benar ini adalah tahapan kehidupan yang Tuhan rencanakan bagi saya untuk masuk di pendidikan, dan sekarang sudah 20 tahun loh di pendidikan khususnya di UPH ini. Tidak berarti saya meninggalkan dunia bisnis, kan saya masih aktif di berbagai bisnis dan sebagainya. Jadi itu yang penting adalah kita mengikuti aturan Tuhan. Jadi barangkali balik aja ke Mindrum. Pak Jerry sudah datang barangkali. Lanjut Pak. Bapak ini karena cerita Bapak menarik sekali nih Pak, untuk kita juga boleh dengarkan. Iya. Nah,
Jadi artinya apa tadi yang Bapak sampaikan, memang mengabdi bagi negeri ini juga adalah sebuah panggilan dari Tuhan ya Pak ya? Iya dong, sangat, sangat ya. Ya, jadi itu saya melihat itu sebagai panggilan yang jelas. Karena saya orang yang tidak pernah berpikir mau jadi pejabat tinggi di pemerintahan. Saya tidak pernah berpikir akan mampu pernah menjadi direktur utama perusahaan seperti Indosat. Pada waktu itu BUMN ya. Ya, dan itu adalah kalau Tuhan kehendaki dan kita siap diutus oleh Tuhan. Do your best. Ya, dan itu ya Tuhan akan berkati dan buka jalan. Wow. Ini inspirasi bagi rekan-rekan, khususnya para partisipan yang mungkin belum pernah mendengar cerita bagaimana seorang Pak Jonathan Parapak yang sebetulnya punya banyak potensi dan talenta yang diberikan oleh Tuhan, dan itu bisa saja digunakan untuk mengabdi di luar negeri, tetapi memilih untuk mengabdi di dalam negeri dengan intervensi campur tangan Tuhan, dan ternyata begitu luar biasa. Pak boleh tahu umur berapa ya Pak waktu jadi di Rut Indosat Pak? Saya waktu itu 36 lebih. 36 ya. Pak ya, sudah dari di Rut Indosat ya. Karyawannya berapa banyak tuh Pak? Ya, itu lebih 2000. Ya, tapi sebelum itu Indosat itu kan PMA. Jadi perusahaan Amerika. Jadi sebelum itu saya sudah jadi presiden dan managing director. Ya, sehingga sebagai anak muda itu bolak-balik ke New York. Itu meeting dengan top businessman di dunia itu ITT waktu itu. Jadi ya itulah ya kesempatan pembelajaran bagi saya. Ya sehingga ya bisa hadir di mana aja dan merasa comfortable lah gitu. Artinya kalau begini bicara mengabdi untuk negeri ini nggak memandang usia ya Pak ya. Bapak dari usia muda sampai saat ini pun masih terus bisa dipakai. Kok hilang suaranya Pak Andri? Ya. Wah, oke. Ini dari cerita Bapak, boleh nggak saya simpulkan bahwa ternyata mengabdi untuk negeri ini tidak memandang usia ya Pak ya. Dari usia muda tadi Bapak cerita sampai usia sekarang pun ternyata punya banyak sekali kesempatan yang bisa digunakan untuk tetap melayani dan mengabdi untuk negeri ya Pak ya. Iya dong, ya. Jadi seperti saya ceritakan, saya sudah 20 tahun lebih meninggalkan departemen. Tapi sampai sekarang, jadi dari kemarin hari Jumat, dari pagi sampai malam jam 10, itu masih rapat dengan Kementerian Pariwisata. Ya, jadi masih ya dimintalah hadir di tengah-tengah teman-teman di pemerintahan. Ya, dan saya pikir ya itu adalah karunia Tuhan. Saya tidak pernah rencanakan dan ya tidak minta-minta dan sebagainya. Ya itulah ya karunia Tuhan. Jadi mungkin para partisipan di sini bisa mendapatkan insight dan inspirasi dari cerita nyata. Ini bukan dongeng tapi cerita nyata. Case-nya dari Pak Parapak sendiri berangkat dari kesannya seperti keminiman desa, mendapatkan anugerah, dapat beasiswa, studi lanjut di luar negeri lagi. Itu emang nggak masalah ya Pak? Dari desa langsung ke luar negeri itu kayaknya kan gap-nya agak jauh itu Pak biasanya Pak. Gap-nya jauh banget gitu kan. Ya, jadi bayangkan aja ya dari desa dengan sangat minim dan sebagainya ya, dan dia sampai nggak mau pergi ke luar negeri, nggak punya jas, pinjam jas orang untuk dipakai ke luar negeri, berangkat ke luar negeri, ya yang gitu-gitulah, semua dalam sangat minimal. Tapi ya itu ya Tuhan Maha Kasih dan Maha Kuasa yang menuntun, sehingga dengan semangat ya tentu perlu dari kita ya try to do your best gitu ya, dan doing your best bukan untuk gagah-gagahan, tapi karena menyadari bahwa ini karunia Tuhan dan saya mau memuliakan Tuhan dengan itu. Jadi itulah yang terjadi. Ya, ini artinya memang kita perlu belajar nih, jangan melihat keterbatasan, kekurangannya kita, karena di balik itu sebenarnya Tuhan sudah memberikan banyak
potensi, talenta, dan kelebihan di mana kita perlu untuk menemukannya, menggunakannya, mengembangkannya, sehingga akhirnya kita bisa punya dampak ya Pak. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Ya, itu desanya di daerah Toraja ya Pak ya. Artinya daerah Toraja. Jadi saya itu dari SD ya habis sekolah yang nggak benar karena kacau, itu zaman Karmusakar, itu ya turun ke sawah kerja sambil juga gembala kerbau. Jadi ya kalau mau dikatakan kualitas pendidikan ya mula-mula, kalau menurut teori pendidikan sekarang ini nggak ada harapan sama sekali untuk ada apa-apa gitu. Tapi ya itu kasih karunia Tuhan. Ya betul. Jadi memang ini teman-teman, saya rasa kita perlu juga melihat bukan sekedar siapa kita, tapi siapa Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, yang mampu melakukan lebih dari yang kita pikirkan, kita bayangkan ya Pak ya. Pernah kebayang nggak Pak bisa ada di dalam kondisi seperti sekarang ini Pak, jadi Presiden, Direktur Indosat, jadi Sekjen di Kementerian Pariwisata? Nggak pernah. Karena itu saya tidak pernah merasa membanggakan jabatan. Ya, jadi ya pada waktu baik saya di Indosat ataupun departemen, biasanya kan teman-teman lain pada jabatan itu selalu ada yang mendampingi kalau pergi dan itu. Jadi saya urus sendiri aja, dia kalau ke luar negeri atau pulang lewat imigrasi ya antri, ikut antri dan sebagainya, tidak merasa ya harus diperlakukan khusus dan sebagainya, karena saya tahu bahwa semuanya itu adalah anugerah Tuhan dan ya saya tidak bisa ya berbangga-bangga. Ada suka dukanya nggak sih Pak melayani negeri ini? Gimana tadi hilang suaranya lagi? Suka duka Bapak Pak melayani negeri ini Pak? Nah, memang negeri kita ini kan adalah negeri yang majemuk ya. Jadi ya tidak mudah untuk menjadi pemimpin ya di negeri yang majemuk. Ya jadi misalnya pada waktu saya ya ditaruhlah secara khusus diangkat jadi pejabat ya di kementerian, itu ada orang yang protes ya termasuk anggota DPR. Mengapa? Ya seorang yang minoritas, orang Toraja, yang agamanya juga minoritas, itu dan sebagainya, yang menikah dengan orang Australia, mengapa itu? Jadi ya itu terjadi. Ya tetapi ya pada saat itu menterinya ya jenderal, ya dan dia mengatakan ya siapa yang diperlukan oleh negeri ini dan bisa bekerja ini dan tidak memandang macam-macam, maka ya biarlah dia mengabdi ya bagi negeri. Jadi saya waktu itu baru mulai sudah ada protes-protes, nggak pernah pikir akan jadi sekjen 9 tahun. Saya melayani 4 menteri, jadi nggak banyak yang bisa melayani 4 menteri gitu. Artinya nggak mulus-mulus juga ya Pak, ada hambatan, tantangan, ada apa namanya? Oh ya. Juga ya Pak ya. Ya ada, tapi kita harus sabar dan tahu Tuhan melindungi. Ya selalu macam-macam surat kaleng beredar bersebelaran itu dan sebagainya. Tapi ya kita tahu namanya juga surat kaleng, tapi itu berarti ada orang yang memang merasa itu cemburu lah kalau boleh dikatakan. Kalau melihat kondisi yang saat ini terjadi, perkembangan di saat ini Pak, kan kemarin sampai Pak Panglima TNI itu sampai bicara lagi terkait dengan persatuan dan kesatuan. Mungkin Bapak bisa kasih pesan juga nih ke anak-anak muda ataupun partisipan yang ada di talk show ini. Bagaimana betul. Nah, salah satu privilege yang diberikan kepada saya pada usia yang masih muda, dan saya jadi peserta termuda dari Lemhanas. Ya, jadi tahun 84. Dan ya Tuhan izinkan saya lulus dengan yang terbaik dari Lemhanas. Padahal pesertanya ya para jenderal ya dan itu dan sebagainya. Tapi ya Tuhan izinkan saya ya diberikan untuk ini. Nah,
Jadi justru ini yang kita harus lihat bahwa negeri ini persis yang dikatakan oleh Panglima kemarin. Ini kan anugerah Tuhan dan kita harus terima kita ini adalah negeri majemuk dan Tuhan berikan Pancasila untuk menjadi dasar kita. Oleh karena itulah perlu ya dikembangkan memang ya saling menghargai, toleransi dan sebagainya supaya negeri ini jangan tercabik-cabik. Ya, jadi bukan waktunya untuk saling meruntuhkan atau dan sebagainya. Ayo mari kita saling membangun. Ya, jadi karena itulah ya apakah itu melalui usaha, apakah itu melalui pendidikan, ayo kita majukan. Dan karena itu pula misalnya saya bersyukur ada di Pelita Harapan. Karena kita membangun sekolah di Papua, di Nias, ya di Sangir, di Rote, ya di Jawa dan sebagainya. Ya karena kita melihat NKRI ini sebagai satu kesatuan yang memang harus dibangun bersama-sama. Dan Tuhan izinkan bahwa ya para pendahulu kita sudah meletakkan dasar-dasar yang sangat penting. Dan itulah salah satu yang ya didapat kalau mengikuti program Lemhanas itu adalah benar-benar bagaimana kita memahami kehidupan berbangsa dan bernegara ya dan bagaimana kita berkomitmen untuk menjadi ya pengawal lah, untuk menjadi ya pengabdilah ya kepada NKRI yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Kira-kira porsi atau tindakan praktis yang mungkin menurut Bapak bisa dilakukan khususnya pemuda, mahasiswa, ataupun partisipan di sini, ambil peran apa nih Pak untuk kondisi situasi saat ini Pak? Nah, saya pikir pada saat ini kan kita lihat apa yang diperlukan sekarang, kita lihat disrupsi. Ya. Nah, sekarang ini seluruh mahasiswa, saya akan bangga bahwa mahasiswa kedokteran kita itu berperan di dalam COVID-19 ini dan dihargai oleh ya pemerintah misalnya. Jadi itu saya pikir langkah-langkah. Saya harap juga dan saya bangga dengan alumni-alumni kita yang sudah berperan di tengah masyarakat yang benar-benar ikut berkontribusi ya dalam berbagai sektor. Ya ada yang memang di pemerintahan, ada yang di hukum, ada yang di ekonomi, ada usaha-usaha dan sebagainya. Semuanya itu adalah kontribusi ya bagi negara dan bangsa yang sedang membangun pada saat ini. Nah, lebih khusus lagi, saya pikir marilah kita menjadi orang-orang yang ikut berkontribusi dalam ya persatuan dan kesatuan untuk saling menghargai, untuk bagaimana kita hadir ya menyatakan kebersamaan itu sebagai bangsa ya di dalam ya membangun. Jadi ya perbanyaklah teman-teman ya sehingga dengan demikian kita bisa melihat di mana hal yang perlu diperbaiki kita perbaiki. Ya pasti kan ya bagi kita masing-masing ada tempatnya dan disitulah kita do your best di situ. Tidak mungkin kita bermimpi segala macam yang kita nggak bisa kerjakan, tapi do your best wherever you are. Jadi kalau jadi mahasiswa, do your best sebagai mahasiswa. Ya nanti sudah ya tamat dan Tuhan arahkan di satu bidang tertentu, di sanalah saudara yang memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Oke, thank you banget nih Pak Parapak untuk sharingnya. Jadi ini anak-anak muda nih, mahasiswa juga para partisipan di sini dengan apa yang ada pada kita ya Pak. Jadi nggak usah nunggu, sekarang pun kita sudah bisa melakukan sesuatu untuk bangsa ini, untuk negeri ini dengan yang kita miliki. Apapun disiplin ilmunya kita, apapun keberadaannya kita, itu menjadi sesuatu yang sudah menjadi modal untuk kita bisa melakukan. Yang penting jangan sampai pasif ya Pak ya, jangan sampai apatis gitu ya Pak. Oke, ini banyak sekali ternyata kita mendapatkan insight, motivasi, semangat nih dari Pak Parapak. Saya percaya nih kita belajar dari satu sosok yang ya tadi doanya Pak Parapak itu beliau mengharapkan malah kita bisa lebih. Yang dari desa aja bisa seperti ini, bagaimana yang teman-teman nih kita semua nih, yang sebagian besarnya udah katanya anak kota gitu kan, sudah punya banyak fasilitas, sudah punya pengetahuan dan juga pendidikan yang juga lebih mumpunin ya,
diharapkan bisa berprestasi atau berdampak lebih banyak lagi. Begitu ya Pak Parapak ya? Iya, saya doakan gitu. Iya. Terima kasih banyak nih Pak Parapak. Ini masih sambil menunggu karena ternyata Pak Jerry ini sudah hadir di sini bersama-sama dengan kita. Oke, apakah Ya, kita bisa lanjut? ya silakan. Terima kasih Pak Parapak. Mungkin kalau misalnya nanti ada yang bisa kita diskusikan lagi, boleh ya Pak ya? Boleh, saya siap untuk mendengar Pak Jerry. Baik, kalau begitu, apa kita bisa langsung selamat pagi menjelang siang Pak Jerry, Pak Wamen. Sehat-sehat Pak Andri. Wah, iya. Pak, sehat-sehat. Puji Tuhan, sehat. Pak Jerry sehat. Izin boleh panggil Pak Jerry aja, Pak? Boleh. Panggil Jerry juga oke. Kita kan kawan lama. Ya. Sebelumnya terima kasih nih Pak Parapak tadi juga sudah menyampaikan. Mungkin Pak Parapak mau menyapa dulu, Pak. Halo Jerry. Halo Pak, apa kabar? Pak Rektor, sehat-sehat semua. Saya sudah ini didaulat mengisi beberapa menit sebelum Jerry datang. Jadi mohon maaf terlambat ini Pak Parapak. It's okay. A golden opportunity untuk sharing dengan para mahasiswa. Ya, makasih Pak Parapak. Jadi ini lebih menarik lagi nih karena kita bisa belajar nih dari generasi ke generasi bagaimana mengabdi untuk negeri ini. Tadi kita udah belajar banyak sekali inspirasi dari Pak Parapak. Ya. Sekarang kita mau belajar lagi, mau dengerin lagi nih dari Pak Jerry nih. Pak Jerry, siap. Boleh tahu nih Pak, gimana sih ceritanya sampai Bapak bisa sekarang menjadi wakil menteri ini Pak? Siap. Makasih Pak Andri, Pak Parapak ini semua keluarga besar UPH. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak ya Pak Andri dan Pak Parapak, khususnya Pak Rektor kita, kebanggaan kita yang sudah memberikan kesempatan ya kepada kami untuk dalam sesi ini ya. Tapi sebelumnya Pak Andri, saya pengen ini dulu nih, pengen cerita dulu nih bahwa memang ya saya ini dosen UPH dulu ya. Sampai sekarang pun saya masih tercatat. Iya dong, masih ya UPH, masih belajar di S2 Pak Andri dan kawan-kawan semua mahasiswa. Saya baru tanda tangan lagi. Satu perpanjangan ya Pak. Makasih Pak Parapak. Ini atas izin beliau nih saya bisa mengajar di UPH sampai sekarang. Jadi makasih Pak Rektor atas supportnya. Dan memang saya mungkin cerita sedikit ya Pak Andri ya. Saya semenjak dari tahun 2009 ya sebetulnya sampai dengan sekarang ya. Tetapi mungkin tidak seaktif dulu, itu tercatat sebagai dosen UPH di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di Hubungan Internasional di HI. Nah, mungkin masih ada beberapa teman-teman mahasiswa yang masih sempat menjadi murid saya di sini, mungkin masih tetap masih ingat saya mungkin, atau mungkin ada beberapa yang sudah senior di Fakultas di FISIP di jurusan HI dan juga mengajar juga di S2 ya. Tetapi semenjak menjadi Wamen, waktunya mungkin agak sulit, jadi mungkin hanya beberapa kali saja, itu pun di program atau di studi S2. Dan memang ya ini mungkin teman-teman angkatan 2019 ya mungkin ya bisa menyaksikan sendiri mungkin yang khususnya dari HI pada saat saya dipanggil ke istana tuh saya posisinya masih mau mengajar itu di kampus di Karawaci. Jadi saya sedang mau datang ke kampus tapi kebetulan pada saat itu dipanggil ke istana, jadi saya bilang ke asdos saya waktu itu, wah mohon maaf nih saya tidak bisa melanjutkan kelas karena saya dipanggil Bapak Presiden ya untuk menghadap beliau untuk menerima arahan-arahan menjadi Wakil Menteri Perdagangan ya. Jadi pada saat itu saya ingat itu tanggal 25 Oktober 2019 ya. Dan saya waktu itu ingat kelas pengantar ilmu politik kalau tidak salah ya di Karawaci di lantai 10 waktu itu. Saya waktu mau datang nggak jadi, dan saya bilang ke asdos dan saya harus menghadap ke istana ke Pak Presiden Joko Widodo. Dan itu mungkin sekedar flashback sedikit Pak Andri, bahwa pada saat itu memang ya kalau tadi Pak Andri tanya gimana ceritanya bisa jadi ke situ, ya mungkin ini perjalanan yang cukup panjang ya, dan mungkin sesuatu yang saya geluti di dunia politik praktis yang sudah cukup lama juga sebetulnya. Dan memang menjadi salah satu pengalaman juga bagaimana saya bisa mungkin menggeluti dunia itu ya. Dan memang selain dunia politik yang saya geluti kan saya juga
aktif sebagai dosen, sebagai akademisi di UPH dan di beberapa kampus lain, tetapi home base saya adalah UPH. Ya, sampai saat ini home base saya adalah UPH. Tadi Pak Rektor baru menyampaikan, baru diperpanjang saya sebagai salah satu dosen home base ya, dan memang saya bangga menjadi bagian dari keluarga besar UPH sampai dengan sekarang. Dan tentunya ini berkat UPH juga ini saya bisa sampai pada titik saya hari ini join di kabinet ya, dan tentunya ini juga ada arahan dan bimbingan para senior ya, termasuk Pak Parapak khususnya yang selama ini memberikan banyak sekali support ya kepada kami. Dan tentunya kalau kita lihat, setahu saya ini Pak Andri, setahu saya ya di kabinet itu yang dari UPH itu atau minimal yang ada keterlibatan dengan UPH sebagai dosen atau mungkin alumni atau apapun itu, setahu saya mungkin per hari ini mungkin kami satu-satunya gitu ya. Jadi kami bangga, kami senang ya ada alumni dari UPH, didikannya Pak Parapak ini bisa masuk di kabinet Pak Jokowi. Dan tentunya ini sebuah pencapaian yang luar biasa, apresiasi dan kebanggaan serta kehormatan ya untuk bisa bersama-sama mengabdi. Ya memang sekali lagi perjalanannya panjang ya. Saya kan sebelum jadi dosen kan saya sudah aktif di salah satu partai politik, dan memang sejak saat itu kami banyak bersinggungan dengan kegiatan pemerintahan, politik maupun juga keparlemenan. Karena sebelum saya menjadi wamen kan saya juga sempat menjadi anggota DPR RI ya, DPR RI fraksi Partai Golkar mewakili Provinsi Sulawesi Utara. Jadi representasi mewakili Sulut ya pada saat itu. Dan sebenarnya otomatis ya banyak kegiatan yang berkaitan dan juga berhubungan dengan pemerintahan dan juga dengan penyelenggaraan negara ya. Tidak hanya di DPR RI tetapi juga di luar itu ya. Karena memang sebelumnya saya juga aktif di kegiatan-kegiatan ya. Terakhir itu waktu pada Pilpres kan saya masuk ke dalam tim TKN ya. Waktu sebelumnya juga pada saat Pilkada DKI saya masuk juga salah satu tim. Sehingga itu perjalanan yang cukup cukup panjang ya. Tetapi pada intinya saya ingin sampaikan bahwa semua itu tentunya harus dilakukan secara serius dan maksimal. Ya, karena tanpa adanya keseriusan dan komitmen ya, dan tentunya seperti apa yang selalu disampaikan di UPH ya, bahwa harus ada komitmen ya kita ya terhadap apa yang kita geluti ya, apapun profesinya, apapun bidangnya, apapun kegiatannya dan apapun aktivitasnya, selama itu kita lakukan dengan serius dan komitmen dan tentunya dengan percaya dan berkeyakinan dan berdoa kepada Tuhan ya. Saya pikir itu itu yang paling utama untuk kita bisa resapi dan kita bisa praktikkan dan kita implementasikan dalam setiap keseharian kita. Nah mungkin itu singkatnya gitu Pak Nuri. Mungkin itu sambil bisa tanya jawab atau mungkin hal-hal lain. Oke, thank you Pak Jerry. Ini udah kasih dapat quote satu nih, garis bawahi, serius dan komitmen. Nah ini jadi pelajaran pertama. By the way, nih Pak Jerry ada mau materi yang mau disampaikan atau kita tanya jawab langsung aja? Mungkin kita tanya jawab langsung aja. Nanti kalau ada materi mungkin belakangan aja boleh, Pak Henry. Oke, siap. Enak banget nih. Enak ya, terus santai aja. Kalau gitu Pak Jerry pengen tahu nih, begitu tahu ditawari jadi wamen, apa langsung mau terima atau mikir-mikir dulu? Jadi waktu itu waktu saya dipanggil Pak Presiden ya ke istana tanggal 25 Oktober ya, pagi itu tepatnya ya, jam-jam 8:30 pagi saya ingat. Ya, beliau memberikan arahan ya, saya kan dalam posisi untuk mendengarkan dan menerima dan juga melaksanakan. Beliau menyampaikan kepada saya bahwa ada tugas-tugas spesifik ya dan tugas-tugas khusus ya yang mesti saya lakukan ya. Nah, secara khusus beliau itu menyampaikan bahwa job desk-nya atau domain atau mungkin boleh dikatakan tupoksi ya, tugas pokok fungsinya itu berkaitan dengan perdagangan internasional, perdagangan global ya, yang secara lebih spesifik lagi dituangkan dalam sebuah kegiatan-kegiatan yang banyak bersinggungan dengan perjanjian perdagangan internasional. Ya, itu satu. Jadi kita banyak bicara soal trade agreements ya, soal SEPA, soal FTA, soal PTA, soal RCEP dan seterusnya. Nah, beliau, saya ingat sekali bahwa Pak Presiden itu menyampaikan bahwa perjanjian dagang ini sangat besar manfaatnya, sangat memberikan dampak yang positif ya untuk masyarakat ya, sehingga
saya diminta untuk mempercepat dan mengeksekusi dan merealisasi ya perjanjian-perjanjian dagang yang selama ini mungkin belum bisa tuntas atau mungkin sedang dalam tahap penjajakan atau mungkin sedang dalam tahap negosiasi. Nah, lalu yang kedua juga saya ingat beliau menyampaikan arahan soal ekspor ya. Bagaimana kita bisa meningkatkan ekspor kita, peningkatan ekspor nasional ya, pengembangan ekspor di luar negeri, di kancah global ya, di kawasan, di ASEAN dan seterusnya yang selama ini mungkin ya menjadi catatan atau tantangan kami semua. Karena kan bagaimana kita bisa mencapai sebuah neraca perdagangan yang surplus, yang positif ya, yang tentunya dengan pemahaman ekspornya harus lebih besar daripada impornya. Sebagai bangsa yang besar dan berdaulat, kita tentunya harus mencapai itu ya. Dan yang tentunya itu sebuah visi beliau yang sangat jelas dan sangat mumpuni dan yang harus kami laksanakan. Tentunya setelah mendengar arahan-arahan tersebut, ya saya sampaikan siap Pak Presiden, kita siap laksanakan. Terima kasih atas kepercayaannya, terima kasih atas mandatnya, dan ini sebuah kehormatan ya dan sebuah kebanggaan untuk mengemban tugas ini ya, bahwa saya dipercaya oleh Bapak Presiden untuk melakukan itu ya. Membantu Menteri Perdagangan tentunya adalah sebuah mandat dan juga sebuah kepercayaan yang tidak boleh disia-siakan, yang harus kami laksanakan. Jadi saya langsung bilang, siap Pak Presiden, saya akan melaksanakan, mencoba semaksimal mungkin, dan tentunya ini adalah sebuah apresiasi yang luar biasa, kehormatan dan kebanggaan bagi kami untuk bisa menerima tugas itu. Sehingga tentunya ini adalah sekali lagi saya dalam posisi untuk melaksanakan ya, dan dalam posisi untuk menerima arahan Bapak Presiden, dan tentunya sebuah hal yang harus sampai dengan sekarang dan seterusnya selama kami mengemban tugas ini ya harus tentu seperti yang tadi saya bilang, komitmen dan juga keseriusan itu yang harus kami jaga. Itu kalau dengar ceritanya Pak Jerry, tugas tanggung jawabnya, tupoksinya itu berat gitu kelihatannya Pak. Itu ya. Terus kok mau terima itu, motivasinya apa sih Pak? Mau menanggung beban berat itu? Iya, jadi pertama ya, saya selalu berpikir ya, dan saya selalu beranggapan ya, bahwa dalam dunia pemerintahan ya, dunia politik ya, dunia berbangsa dan bernegara ini kan, ketika kita ya mendapatkan kepercayaan dan juga mendapatkan amanat ya untuk melakukan tugas untuk negara ya, bagi saya itu adalah sebuah hal yang mulia. Itu satu. Dan kedua, saya selalu beranggapan bahwa itu adalah instrumen atau sarana bagi kita semua untuk mengabdi ya, untuk kita memberikan kontribusi apapun itu bidangnya. Apakah kita dipercaya di bidang misalnya contohnya perdagangan, atau mungkin di bidang perindustrian, atau di bidang luar negeri, atau di bidang dalam negeri, apapun itu. Ketika kita dipercaya, kita diberikan kepercayaan, itu sebuah hal yang mulia dan hal yang kita harus mengabdi. Nah, saya selalu percaya dan berkeyakinan ya bahwa pengabdian itu ya tentu adalah sebuah kesempatan ya bagi kita semua, khususnya bagi generasi muda ya, apalagi kalau boleh dibilang ya begini-begini kan, saya belum terlalu senior ya, masih boleh dibilang generasi muda, sehingga inilah salah satu momen ya dan salah satu kesempatan ya bagi kita semua, khususnya bagi kami pada saat itu yang diberikan kepercayaan dan sekarang, untuk menunjukkan ya dan juga berkontribusi. Karena bagi saya dalam pemerintahan, dalam politik itu adalah hal yang kita harus berikan, hal yang harus kita abdikan ya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk pelayanan ya. Karena saya percaya, dan kita selalu kan diajarkan juga di UPH ini, kita bagaimana kita melayani ya sebetulnya. Melayani sesama, melayani publik, melayani masyarakat ya, melayani stakeholders dan semua ya, yang tentunya bisa diaplikasikan dalam tugas-tugas yang saya dipercayakan ya. Sehingga memang terdengar wah ini berat ya, ini sesuatu yang mungkin baru atau sesuatu yang mungkin challenging, sesuatu yang mungkin ya banyaklah memiliki tantangan. Tetapi apapun itu, ketika kita percaya dan kita yakin bahwa ini adalah sebuah pengabdian yang kita bisa berikan dan inilah komitmen yang kita bisa seriusi, saya pikir ini harus kita laksanakan ya. Jadi saya tanpa pikir panjang lagi siap ya. Kalau katanya banyak tokoh kita bilang ya, kita harus siap jalankan, laksanakan dan amankan ya, dan tuntas itu pekerjaan kan begitu. Jadi saya dalam posisi dan pemikiran saya, oke, kita siap, kita jalankan, kita kawal,
dan tentunya kita kawal sampai dengan selesai tugas-tugas yang dipercayakan kepada kami untuk bisa kami terus amankan. Ya, kira-kira begitu Pak Andri. Jadi bagi saya, oh ya memang ini tentunya kita sebelumnya belum pernah jadi wamen ya. Ya walaupun saya sempat jadi anggota DPR RI, banyak bersinggungan juga dengan pemerintahan dan politik dan seterusnya. Tetapi kan apapun itu kan ada tugas-tugas yang memang mungkin sesuatu yang baru, ya sesuatu yang mungkin belum pernah kita geluti sebelumnya. Tetapi sekali lagi dari perspektif dan dalam konteks bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang penting, ya sesuatu yang bermanfaat, saya pikir inilah sangat luar biasa. Kesempatan ini kan harus kita maksimalkan dengan optimal ya. Dan kita selalu percaya, dan saya yakin banyak saya kutip ya banyak tokoh-tokoh yang pernah memberikan motivasi, dan juga banyak yang memberikan pernyataan. Mungkin saya kutip dari Presiden Amerika dulu, JFK bilang as not what your country can do for you, but what you can do for your country. Apa yang bisa kita berikan kepada negara, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepada kita, tapi apa yang kita bisa berikan kepada negara sebagai suatu hal yang konkret. Nah, disinilah saya pikir pentingnya kita harus menanamkan pemikiran itu sehingga kita dalam kondisi apapun siap dan selalu sedia dan selalu maksimal. Pak Jerry, itu kan waktu terima itu kan masih belum ngerti tuh bayangannya nanti actualnya akan seperti apa jadi wamen. Ini udah 1 tahun jadi wamen. Iya, betul. Nyesel nggak sih Pak? Tidak ada penyesalan sama sekali ya. Saya sangat bersyukur ya. Saya sangat bersyukur. Ya, saya sangat bersyukur dan ya bangga, dan tentunya sampai dengan sekarang kita tetap all out ya, dan tetap komit dalam melaksanakan itu. Ada suka dukanya nggak sih Pak? 1 tahun ini mungkin jadi waktu sama keluarga atau apa sih suka dukanya? Ya kalau kita lihat suka duka ya memang segala macam pekerjaan atau aktivitas atau apapun itu ya pasti ada lah ya. Mungkin boleh saya bilang mungkin ini sukanya dan pengalamannya ya. Dukanya mungkin hampir tidak ada ya. Saya pikir ya mungkin kalau tadi Pak Andri bilang soal waktu ya, oke, kalau waktu kan pasti kan tentu akan ada penyesuaian ya. Artinya memang waktu dengan keluarga di luar pekerjaan pasti juga akan ada terdampak ya. Dan saya pikir itu biasa-biasa saja. Itu kan it comes with the job ya. Bagian dari konsekuensi kita punya pekerjaan yang mungkin mobilitasnya tinggi. Tetapi ya puji Tuhan ya, keluarga mendukung ya, keluarga sangat support ya, sehingga ya walaupun saya mungkin banyak di luar kota, banyak di luar negeri ya, hari-hari weekend juga tetap kita bekerja kayak seperti sekarang. Sebelumnya saya ada rapat tadi mohon maaf terlambat karena saya ada rapat dengan Pak Menteri, sehingga banyak hal ya mungkin saya pikir memang itu menjadi salah satu sukanya juga sebetulnya, karena kita kan juga bisa melihat bahwa dengan kita bekerja mungkin di weekend atau mungkin kita keluar kota, kita bisa sebenarnya kita lebih bisa mengapresiasi ternyata memang kita ini presence kita itu penting untuk keluarga. Tapi puji Tuhan keluarga sangat mendukung. Dan kedua, saya enjoy aja ya. Saya berusaha untuk enjoy, dan sampai sekarang saya masih enjoy dan akan selalu enjoy menikmatilah pekerjaan dan juga aktivitas yang saya lakukan. Kebayang sih, karena Pak Presiden kan kerja luar biasa beliau itu. Pasti artinya siapapun yang akan mensupport beliau, menteri, wakil menteri juga nggak jauh kerja. Betul, tapi menarik nih Pak Jerry, positif banget nih. Ya bahkan tadi sempat bilang bahwa ya banyak sukanya lah, duka ya, tapi sebenarnya itu sesuatu yang bisa disukain juga. Karena saya percaya pasti ada pengorbanan dalam banyak hal. Betul. Bukan fokusnya di pengorbanannya, tapi bagaimana pengabdiannya, kira-kira Pak Jerry gitu ya. Betul sekali Pak Andri. Luar biasa. Nah ini menarik, boleh lanjut lagi nih. Ini kan beda nih Pak Jerry, ini kalau ngelihat bagaimana melayani negeri seperti tema kita hari ini, antara waktu dulu dengan waktu yang sekarang nih. Ya. Persepsi Pak Jerry sebelum jadi wamen terhadap melayani negeri dengan setelah jadi wamen ini, apakah ada perubahan atau perkembangan gitu Pak? Ya, jadi memang waktu saya sebelum menjadi wamen ya, saya sempat kan menjadi anggota DPR RI ya di parlemen ya tepatnya. Lalu sebelum menjadi anggota DPR RI ya saya dosen ya sampai sekarang juga masih dosen, tetapi saya aktivitasnya banyak di akademik ya. Dan saya juga sebelum waktu menjadi dosen saya juga sebenarnya menjadi staf ahli dan juga advisor dari Bapak Ketua DPR pada saat itu dan Ketua DPD RI pada saat itu. Jadi memang aktivitas saya memang banyak bersinggungan dengan politik dan pemerintahan. Nah, saya selalu
berpikiran dan menanamkan pemikiran ya bahwa apapun yang kita lakukan ya itu adalah dalam konteks yang harus bermanfaat, ya kan? Dan pasti akan bermanfaat apapun profesinya, apapun aktivitasnya dan apapun kegiatannya. Ya. Contoh waktu saya sebagai dosen ya tentu itu dosen kan adalah profesi yang saya pikir juga memberikan kontribusi yang signifikan ya. Kenapa signifikan ya karena kan mendidik peserta didik, melakukan pengajaran, penelitian ya dan juga tentunya ada hal-hal seperti yang bersifat langsung dengan kegiatan dengan masyarakat berupa seminar dan seterusnya dan tentunya itu adalah sebuah profesi yang juga memberikan kontribusi. Nah, ini yang ingin saya sampaikan bahwa kita melihat dari perspektif ya bahwa itu adalah sebuah juga profesi yang mulia dan juga sangat luar biasa ya. Mahasiswa-mahasiswa itu kan dididik oleh para dosen. Saya juga sempat menjadi mahasiswa dan sekarang juga sebagai dosen ya artinya itu kan sebuah hal yang memang kita bisa berikan manfaat. Begitu juga dengan DPR RI ya. Ketika saya menjadi anggota kan saya tugas fungsi DPR RI kan 3, fungsi membuat undang-undang atau legislasi, fungsi menetapkan anggaran untuk pemerintahan dan fungsi pengawasan. 3 hal itu kan dilakukan dalam rangka memberikan sebuah kontribusi juga ya bagi keberlangsungan penyelenggaraan negara kita. Dan yang ketiga menjadi wamen lebih ke eksekutif ya. Kalau di DPR RI ke legislatif, ya di wamen ini sebagai bagian dari eksekutif. Memang dalam sistem dan juga cara kerjanya pasti berbeda, ya. Tetapi dalam hal bagaimana kita bisa memberikan sumbangsih, ya, baik itu berupa gagasan, pemikiran maupun level eksekusi, itu saya pikir kurang lebih bisa diartikan atau bisa dimaknai sebagai hal yang sangat bermanfaat ya. Tetapi memang kita menganut sistem yang beda kan, sistem saya sering sampaikan ke mahasiswa saya itu kan kita kan ada pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ya kalau di sekarang posisi saya sebagai eksekutif kita banyak melakukan tindakan atau mungkin kebijakan regulasi yang sifatnya kita sebagai eksekutor, Andri. Jadi misalnya ada undang-undang, ada misalnya peraturan pemerintah, ya itu yang kita coba pastikan itu bisa tereksekusi dengan baik. Nah itu tantangannya memang berbeda dengan kita di legislatif. Kalau legislatif kan kita tidak mengeksekusi, kita membuat sebuah undang-undang, membuat sebuah produk undang-undang atau membuat sebuah regulasi yang eksekusinya diserahkan kepada eksekutif. Tetapi di legislatif mengawasi eksekutif supaya undang-undang tersebut atau peraturan tersebut bisa dilakukan dengan baik. Nah, sehingga itu seninya dan saya bersyukur ya. Saya sempat menjadi anggota DPR RI. Kenapa? Karena dengan saya sempat menjadi anggota DPR RI, saya bisa mengetahui ya kan kira-kira apa nih yang misalnya eksekutif sulit lakukan. Apa yang eksekutif mungkin bisa dioptimalkan dan seterusnya. Demikian juga ketika saya DPR, saya juga bersyukur saya pernah menjadi anggota DPR karena perspektifnya kita bisa lihat dari multidimensional. Sehingga ya itu memperkaya juga dan juga memberikan pengalaman juga dalam kita melakukan sebuah tindakan. Kita mungkin bisa menjadi lebih bijaksana dalam melakukan sebuah aktivitas atau memberikan sebuah policy ya karena kan background saya kan sempat jadi anggota DPR RI bersinggungan dengan rakyat, dengan masyarakat. Kita kan ada di situ karena dipilih oleh masyarakat secara langsung. Ya, sekitar 70.000 masyarakat Sulawesi Utara pilih saya pada saat itu untuk saya duduk di DPR RI di Senayan untuk mengawal aspirasi mereka. Sehingga ketika kita sekarang menjadi wamen eksekutif, kita background itu tetap melekat kepada saya untuk bisa berpikir secara hal-hal yang sifatnya kerakyatan. Ya. Contoh misalnya kebijakan perdagangan, ya soal pasar, ya. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan kebijakan pasar, pasti background pemikiran yang saya sempat menjadi anggota DPR RI yang bersinggungan dengan rakyat, aspirasi contohnya yang konkret. Misalnya masyarakat itu mungkin harus ada kuota pasar di daerah kelurahan sekian. Kurangnya jumlah pasar itu disebabkan oleh apa? Ya kan mungkin sarana infrastruktur yang belum memadai. Nah, seperti hal seperti itu. Ya ini saya pikir sebuah pemikiran ya. Varietas yang mungkin bisa membuat saya menjadi tersupport sebetulnya. Jadi saya sebenarnya sangat bersyukur ya bahwa memang ini pekerjaan baru betul, tetapi dengan pengalaman kami yang sebelumnya pernah kami geluti itu turut bisa memberikan support gitu. Jadi intinya sebetulnya apapun role-nya selama kita bisa memberikan kontribusi bagi negeri ya kita sebetulnya sudah bicara tentang pengabdian kepada negeri ini ya Pak Jerry. Betul sekali Pak Andri. Pak Jerry,
kaitan dengan kondisi saat ini nih, boleh pemikiran dari Pak Jerry. Ini baru-baru ini kan sampai Panglima bicara tentang bagaimana mempertahankan persatuan dan kesatuan. Ini pasti kaitannya dengan wawasan Nusantara. Nah, menurut Pak Jerry ini kaitan dengan konteks yang sekarang ini khususnya untuk anak-anak muda. Wawasan Nusantara ini bagaimana, Pak Jerry? Iya, terima kasih Pak Adi. Ini menarik nih. Saya bisa ngomong panjang sekali soal ini karena memang background saya S1, S2, S3 saya ilmu politik, pemerintahan, hubungan internasional. Jadi banyak sekali kita bisa kupas soal ini. Saya senang Pak Andi tanya soal ini. Saya mungkin akan mencoba memberikan pandangan saya soal ini. Jadi soal wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara, ya, hal-hal yang sifatnya kewarganegaraan, ya kita kan dulu kan ada pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila kewarganegaraan. Zaman dulu lagi mungkin Pak Andri pendidikan moral Pancasila ya, PMP. Masih gitu. Ada Pak. Masih ada sekarang. Ya, zaman saya. Iya, saya pikir itu buat saya ya, dan saya berkeyakinan bahwa hal-hal itu penting. Satu, itu penting. Penting dalam konteks kita sebagai warga negara itu harus mengetahui dan harus menyadari dan harus melihat dan merasakan ya bahwa Indonesia ini adalah negara besar ya yang memiliki beraneka ragam ya suku, agama, ras, golongan, etnis, semuanya. Indonesia ini tidak hanya ada di Jakarta. Indonesia ini tidak hanya ada di Karawaci atau hanya ada di Bogor dan kota-kota besar atau mungkin provinsi-provinsi tertentu, tetapi Indonesia ini adalah milik semua ya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera sampai Papua, ya. Dan kita sebagai masyarakat, kita kan tidak bisa pilih kita lahir sebagai orang apa, ya kan? Kayak saya misalnya contoh, saya waktu lahir, waktu saya bayi kan saya nggak bisa minta saya mau jadi kan kalau bapaknya saya orang Manado, ibu saya orang Jawa, kan saya nggak bisa minta, oh saya mau jadi orang Padang aja, atau saya mau jadi orang Papua aja, kita nggak bisa minta itu. Ini anugerah dari Tuhan yang kita lahir, yang kita sampai sekarang kita bawa identitas kita kan begitu. Artinya kita harus dalam posisi melihat dan menerima dan menyadari dan juga harus menumbuh kembangkan ya sikap toleransi yang kuat ya. Karena kita dalam posisi yang harus mengemban itu selama dalam perjalanan hidup kita. Dan Indonesia itu besar. Saya ulangi lagi, Indonesia itu besar. Jadi kita harus menanamkan sifat kebangsaan itu, ya, sifat kemajemukan itu, keberagaman itu, ya, yang harus juga kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita tidak hanya bisa menerima, menyadari, mengerti, tetapi mengaplikasikan, melaksanakan, mengimplementasikan itu. Toleransi itu tidak bisa hanya cuman kita mengerti, tapi kita lakukan, kita eksekusi, kita apply dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Kenapa? Karena sekali lagi Indonesia ini besar, negara yang sangat heterogen, ya, sangat besar, sangat heterogen. Ya, mungkin kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, ya, mungkin tingkat heterogenitas kita itu termasuk salah satu yang paling luar biasa, ya. Bayangkan berapa puluh ribu pulau, ya, berapa macam etnis, ya kan, dan seterusnya, dan juga suku, ya. Keberagaman itu kan sesuatu yang harusnya kita lihat sebagai sebuah kekayaan, ya, sebuah hal aset kita, aset modal dasar bangsa Indonesia. Saya bisa kutip banyak scholar, banyak pengamat politik, banyak filosof ya soal ini, ya, karena saya banyak dulu mengajar kelas soal kebangsaan dan soal politik, ya, dan macam-macam, ya. Ya itu bisa panjang sekali saya ngomong, tapi saya kutip salah satu politik, ya, Ben Anderson, ya, salah satu filosof politik, dia bilang bahwa imagine communities, ya, bahwa bangsa kita Indonesia, kebetulan Ben Anderson itu salah satu Indonesianis yang meneliti soal Indonesia. Itu banyak dilihat, ya, yang kita ingini atas dasar apa yang kita bisa ilhami. Ya. Nah itu berawal dari apa? Dari identitas kita masing-masing. Nah identitas itu banyak, tidak cuma satu, tidak cuma 10-20, ratusan ribuan bahkan. Nah itu konsep bernegara atau nationhood itu yang harus kita lakukan sebagai perekat. Nah, hal-hal seperti ini yang harus direkatkan. Nah disitulah kita harus menyadari ini tidak hanya kerjanya pemerintah saja, tidak hanya fungsi negara, tetapi juga masyarakat, dan seharusnya dan idealnya dalam sistem kita yang demokratis, ya, dalam sistem kita demokratis, pemikiran, ya, dan juga tindakan, ya, itu idealnya memang harus bottom up,
bukan top down. Ya, sistem demokrasi kita mengajarkan kepada kita semua bahwa fungsi negara itu melindungi, ya, fungsi negara itu mengayomi. Tetapi dalam aktivitas seharian dan itu banyak inisiasinya itu dilakukan dari masyarakat sebagai civil society. Itu ada teorinya by the way. Dan itu konsep itu adalah bottom up. Ya, kalau kita lihat di negara-negara demokrasi yang memang sudah mapan dan solid dan sophisticated, itu masyarakatnya aktif. Pemerintah itu menjaga. Seperti traffic light controller, dia menjaga itu supaya tertib segala macam. Tetapi yang ini yang bergerak itu adalah masyarakatnya. Dan masyarakat dalam hal ini harus juga memahami ya konsep kebesaran tadi yang saya bilang, keberagaman itu. Karena kalau masyarakatnya juga tidak mengaplikasikan itu dalam keseharian ya, itu akan sulit. Nah tentunya makanya tadi Pak Andri bilang wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara. Nah itu perlu ditanamkan biar masyarakat juga memahami, ya kan? Itu saya pikir saya sempat cukup keras soal ini waktu saya menjadi anggota DPR RI. Saya ingat waktu saya lagi rapat, saya waktu itu di Komisi 1 DPR RI. Komisi 1 itu mitranya Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Badan Intelijen Negara (BIN), ya, Kominfo dan seterusnya. Waktu itu kita sedang rapat, saya ingat banget, kita sedang rapat membahas soal radikalisme ya di Indonesia, ya kan? Waktu itu salah satu peserta rapat bilang, ya saya sebut saja salah satu peserta rapat di situ bilang bahwa wah katanya radikalisme ini di Indonesia itu cukup menjadi isu, ya kan? Kenapa? Karena sekian persen ya itu sudah mulai banyak di kampus-kampus, ya sudah mulai banyak di masyarakat, ya kan? Nah, saya banyak yang bilang, wah ini kita harus ada deradikalisasi program di kampus, di universitas ya. Kalau bagi saya nih, saya sampaikan juga apa yang saya sampaikan pada saat itu dan saya juga sampaikan sekarang ini kepada teman-teman mahasiswa khususnya. Bagi saya it's too late kalau kita mulai di kampus, itu sudah terlambat. Jangan mulai di kampus, kalau bisa mulai sejak TK, sejak SD, ya kan? Masyarakat itu peserta didik sejak usia dini itu harus ditanamkan pemikiran bahwa hal-hal itu harus sifatnya itu nasionalis kebangsaan. Ya memang mungkin TK belum bisa kita belajar PPKN atau PMP atau mungkin civics lessons itu mungkin belum bisa. Ya, tetapi itu harus diaplikasikan dalam kegiatan. Ya. Hal-hal yang sifatnya itu beraneka ragam. Ya. Dari kecil ya, mungkin dari umur 5-6 tahun, 7 tahun ya, diajarin ya, misalnya contoh ya, hal-hal yang sederhana aja misalnya. Oh ya misalnya masukin lidi ke lubang ya kan. Oh lidinya banyak warna-warna ya kan, lubangnya juga banyak ya kan, botolnya juga banyak, nggak cuma satu jenisnya ya kan. Nanti misalnya dalam sebuah kelas ya kan bisa dilihat oh gurunya nih apa namanya mungkin dari suku ini, guru yang lain dari suku ini. Jadi ada persepsi itu, ada mindset itu ya kan. Lalu mungkin kegiatan lain misalnya menggambar, oh gambar nggak cuma satu dua yang digambar objeknya. Oh misalnya menggambar soal alam di mana? Alam di pulau ini. Oh nggak cuma di pulau ini, di pulau lain juga ada. Kayak gitu. Bahkan saya juga mengusulkan ini, kalau bisa dari SD nih, dari SD, ya, waktu saya di Kota DPR saya mengusulkan dari SD itu kalau perlu ya harus ada field trip banyak, field trip ya artinya apa tuh kayak live in atau kayak kita kunjungan ke kota lain, ke kampung, ke desa, ke kelurahan lain ya. Jadi dari Jakarta jangan cuma di Jakarta doang, tapi Jakarta pergi tuh sekali-kali misalnya kemana, ke Subang kek, ya kan, ke Bogor kek, atau mungkin lebih jauh lagi ke Pontianak ya, atau mungkin ke Jayapura ya kan. Sama juga dari Jayapura jangan cuma di Jayapura ya, pergi juga ke yang lain, ke Ternate ya, ke Aceh ya. Aceh juga jangan cuma di Aceh, pergi juga lain ya kan, ke Samarinda ya kan, atau kemana, ke Semarang ya. Nah itu iya, jadi mereka melihat oh ternyata nih Indonesia ini nggak cuma di Jakarta ya. Indonesia itu nggak cuma di Aceh lah, nggak cuma di Jayapura, nggak cuma di Pontianak, nggak cuma di Samarinda, nggak cuma di Manado, ya kan, nggak cuma di Medan, ya. Besar sekali. Nah terus orang tanya gimana tuh cara teknisnya? Oh itu saya usulkan ya Kementerian Pendidikan itu besar dananya. Terbesar itu di Indonesia itu dana APBN adalah untuk pendidikan. Saya yakin dananya cukup untuk ini, untuk dialokasikan kepada negara mengalokasikan kepada sekolah-sekolah, ya, kepada guru, dan juga kalau perlu gurunya ikut, memang harus ikut. Kalau misalnya memang strategi masih 6-7 tahun, ya nggak bisa pergi sendiri, gurunya mendampingi, ya kan. Kalau perlu orang tua murid mungkin ada beberapa perwakilan juga bisa ikut mendampingi.
Nah, itu diatur sistemnya, mekanisme seperti itu, ada pendampingan, ada keamanan, ya, dan seterusnya. Itu kan teknis ya. Tetapi konsep besarnya adalah bagaimana kita menanamkan ya bahwa keberagaman, kemajemukan, dan hal-hal yang sifatnya nasionalis kebangsaan itu ditanamkan sejak kecil. Jangan pada saat kuliah, telat itu, terlambat. Kalau kita kuliah pasti coba kita cek ya, mungkin di UPH ya mudah-mudahan ya, oke-oke aja. Coba kalau kita ke kampus lain nih, kita lihat, coba kita adakan acara diskusi. Kita lihat ya, kalau misalnya ada hal yang itu kan mereka akan lebih, maksudnya gini, ketika kita bicara soal sesuatu ya, kalau kita udah dalam level kampus itu kan karakternya itu sudah terbentuk kurang lebih ya, sehingga kalau kita berdebat kita akan cenderung mungkin lebih lebih agresif, lebih defensif. Jadi ketika kita udah stuck dengan satu pemikiran agak susah. Tapi kalau kita dari SD kita tanamkan nilai nasionalisme, nilai kebangsaan, nilai keberagaman dan seterusnya, itu akan semakin memperkokoh dan mensolidkan mereka. Sehingga dari umur 6 tahun, ya SD 6 tahun, 12 tahun, SMP terus 3 tahun, terus SMA 3 tahun. Jadi kalau ada orang-orang yang mau nyusup, yang mau mempengaruhi oknum-oknum ya, saya katakanlah, yang tidak bertanggung jawab, yang mencoba menghasut, yang mencoba melakukan hal yang sifatnya mungkin intimidasi, atau mungkin sifatnya teror, atau mungkin sifatnya brainwash, itu begitu di level kamu sudah nggak mempan. Ya, jadi itu lebih konkret menurut saya. Jangan lupa itu harus dilakukan dengan teknis ya. Dan ranah teknisnya itu menurut saya perlu dilakukan antara Kementerian Pendidikan dengan pemerintah daerah, provinsi, kota, kabupaten, sehingga itu harus dikawal dari segi tadi yang saya bilang, technicalities-nya, anggarannya, kegiatannya, pendampingannya dan seterusnya. Tapi konsep besarnya yang ingin saya katakan di sini adalah itu penting, tapi tidak hanya dalam tataran konsep, tapi kegiatan ya. Makanya nah itu juga bisa dikembangkan. Misalnya contoh PPKN kalau sekarang masih ada, atau PKN atau apapun itu namanya, jangan kita cuma bicara butir-butir doang, butir-butir Pancasila. Kita dulu hafalin ya Pak Henry ya, BMP, sehingga saya hafal tuh Pancasila. Kan? Kalau kita cuma, saya nggak katakan itu nggak bagus, itu oke, bagi kita ngerti kan butir-butirnya apa. Tapi harus ada praktiknya. Praktiknya apa? Nah, praktiknya itu harus dalam kegiatan. Kegiatannya itu apa? Yang saya usulkan adalah itu tadi, kita hidup berdampingan dengan masyarakat, mengetahui suku lain ya kan, misalnya mayoritas di pulau ini, oh sukunya ini, agamanya ini, di pulau lain agamanya ini. Nah itu harus diselang-seling, jadi harus banyak. Jadi jangan cuma yang dari mayoritas doang, nggak bisa begitu, harus selang-seling. Jadi mereka tahu dan mereka mengerti, oh ternyata begini toh. Ternyata kalau misalnya di Manado mungkin setiap 1 kilo ada gereja banyak. Banyak mungkin orang nggak tahu itu kan, mungkin ada yang belum pernah ke Manado, ada yang orang Manado saya tahu. Tapi mungkin baliknya kalau kita mungkin ke mana? Bali ya, lain lagi ya. Lain lagi kan situasinya kan. Oh ternyata sini ada banyak pura, banyak ada ya. Kita bisa lihat kan kalau kita ke Aceh, oh ternyata di Aceh begini. Ya, itu kan kekayaan. Keragaman itu terlihat ya. Harus terlihat jadinya. Iya, dan harus dirasakan, dimengerti dan diaplikasikan. Jadi nggak cukup kita cuma oke, kita ngerti, that's it. Kalau menurut saya itu oke, tapi tidak cukup komplit ya. Tetapi supaya komplit itu harus dilakukan, dirasakan, dan dimengerti dan dieksekusi. Gitu, Mungkin peluang itu ada nantinya pada waktu saya kebayang langsung nih Pak Jerry ini, karena ada Merdeka Belajar, mahasiswa sebenarnya punya peran penting. Tadi kalau dikatakan bottom up itu mahasiswa bisa mengambil kesempatan Merdeka Belajar ini untuk bisa terjun juga ke masyarakat, bisa juga ke sekolah-sekolah untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan ini ya, nilai-nilai kebersamaan, persatuan, dan tentu saja tadi garis bawahin ini tadi bicara tentang toleransi menjadi hal yang penting. Betul sekali. Ya. Oke, thank you banget nih. Ini kalau mau diskusi ini panjang, saya masih banyak yang pengen tanya. Silakan. Teman-teman partisipan ini juga sudah nggak sabaran pengen juga nanya nih. Jadi mungkin saya langsung switch aja nih ke peserta. Mungkin pertanyaan-pertanyaan peserta boleh ya Pak Jerry ya? Silakan. Oke, nih saya mulai dulu nih dengan ini dari Pekanbaru. Iya. Ini namanya Melania Siritonga. Apakah akan baca sendiri atau saya yang nanyain? Oke, kelihatannya saya aja bacain. Selamat siang Pak, terima kasih atas pengalaman mengabdi dan juga inspirasi yang Bapak berikan. Saya ingin bertanya, apakah pernah di satu titik Bapak merasa kinerja Bapak kurang memuaskan? Atau mungkin dari pihak pemerintah maupun masyarakat merasakan kinerja Bapak atau orang-orang yang berada di bawah naungan Kementerian Perdagangan itu kurang memuaskan? Lantas, bagaimana pendapat atau tanggapan Bapak terhadap hal tersebut dan bagaimana langkah serta komitmen Bapak ke depannya untuk tetap memberikan yang terbaik
bagi negeri kita tercinta. Terima kasih Pak. Ini udah kayak anggota DPR RI nih Pak pertanyaannya nih Pak. Luar biasa. Silakan Pak Jerry. Ya, makasih. Jadi tentu ini pertanyaan yang bagus ya. Artinya apakah pernah ya pengalaman seperti itu? Ya memang selama ini ya mungkin tidak hanya sebagai wamen ya, mungkin semenjak saya berkegiatan atau mungkin melakukan aktivitas saya mungkin di DPR dan seterusnya, mungkin ada hal-hal ya tertentu yang mungkin selama ini ya katakanlah menjadi tantangan ya, saya sebutnya tantangan ya, karena memang kita kan pasti akan bekerja sekuat mungkin, semaksimal mungkin, dan juga apapun yang kita punya kita coba put efforts, the best efforts. Tapi kan pasti tentu ya ada beberapa variabel, ya, ada beberapa hal ya yang memang kita juga tidak bisa selalu kontrol, ya kan? Yang kita tidak selalu dalam kekuasaan kita atau kewenangan kita untuk mengontrol itu. Ya. Karena begini, ya kita juga harus pahami bahwa dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara, khususnya dalam pemerintahan, dalam DPR dan seterusnya, itu kan tidak hanya diselenggarakan oleh satu orang, tidak hanya diselenggarakan oleh satu pihak, tidak hanya diselenggarakan oleh satu institusi, tetapi banyak sekali institusi, banyak sekali pihak, banyak sekali grup atau apapun ya yang memang terlibat dalam penyusunan atau mungkin kegiatan atau mungkin perencanaan atau mungkin program. Ya. Dan disitulah yang ingin saya tekankan bahwa itulah yang menunjukkan ya bahwa kita adalah bangsa yang demokratis. Karena negara dan bangsa yang demokratis adalah negara yang melibatkan banyak pihak. Ya. Tidak hanya pemerintah, DPR, bahkan masyarakat, civil society, pengamat politik, kampus, ya, mahasiswa, dan semuanya. Sehingga dalam katakanlah contoh, kita melakukan satu kegiatan atau satu kebijakan atau satu regulasi, pasti itu akan sedikit banyak bersinggungan dengan pihak-pihak lain, ya. Tidak hanya dari pemerintah, dari DPR dan seterusnya. Dan kedua, tidak akan pernah bisa memuaskan semua pihak. Itu harus dicatat juga itu. Ya, we cannot satisfy all the people. Ya, nggak akan pernah bisa. Ya. Karena setiap orang keinginannya pasti nggak akan mungkin sama. Ya, mungkin satu grup sama, grup yang lain belum sama. Satu partai politik sama, partai politik yang lain belum sama. Ya kan? Satu institusi sama, yang lain juga belum. Sehingga pasti ada ekspektasi kita yang mungkin tidak 100% lah di manage atau mungkin 100% tercapai. Ya. Dan ini saya pikir sekali lagi adalah hal yang wajar dan manusiawi. Ya, saya pikir ya, apalagi dalam konteks kita bernegara dan berbangsa yang besar. Ya. Tidak mungkin kita 100%, kita happy selalu. Karena kenapa? Target misalnya kegiatan kita bisa tercapai sebenarnya nggak bisa seperti itu memang. Karena memang sekali lagi ini kita sebagai sebuah penyelenggara negara yang melibatkan banyak pihak, dan itulah demokrasi itu terjadi di situ. Ya itu kan ada teorinya decision making. Ya, decision making itu kan dibagi dalam banyak pendekatan secara birokrasi, pendekatan secara rational choice, pendekatan secara institusi, pendekatan secara legal dan seterusnya. Ketika kita mencoba memahami dari sekian macam approach, semuanya mengatakan bahwa yang namanya keputusan itu pasti harus melibatkan banyak pihak, apalagi di negara demokratis, dan juga tentunya dalam outcome dan juga hasilnya pasti juga akan banyak terdampak ya dari mungkin beberapa kepentingan, dan itu tidak akan selalu bisa memuaskan semua pihak. Ya. Jadi sehingga saya selalu beranggapan seperti itu. Ya. Jadi saya pikir kita orientasi pemikirannya lah kita put our best efforts, itu satu. Kedua ya, kita harus sekali lagi begitu kita setelah put our best effort, kita harus komit melaksanakan apa yang sudah menjadi keputusan. Ya. Nah, bahwa nanti ke depannya ya itu tidak selalu sama atau mungkin sesuai ya, itu adalah bagian dari perjalanan dan bagian dari atau the art of making a decision, ya, the art of decision making yang memang itu saya pikir tidak hanya di politik atau di negara penyelenggara negara, di semua bidang saya yakin juga seperti itu, di bidang-bidang lain ya, bahkan mungkin juga di kampus juga saya yakin juga seperti itu kan, pasti juga di kampus ada juga regulasi-regulasi atau peraturan yang mungkin tidak semuanya juga bisa diakomodasi ya, saya pikir itu adalah hal yang manusiawi. Nah sehingga pemikiran saya selalu gini, udah kita yang terbaik saja kita berikan ya, kita berusaha sebaik-baik mungkin dan jangan lupa berdoa ya, berdoa
Karena kenapa kan manusia berusaha, Tuhan menentukan. Itu saya percaya itu, ya kan? Amin. Nah, sehingga kita sudah maksimal aja kita fokus kerja yang kita bisa, ya kan? Di dalam tupoksi kami dan wewenang kami dan juga ranah kami. Selebihnya ya udah silakanlah kita lihat publik menilai apa gimana ya, itu menjadi bagian dari sebuah decision making. Mungkin itu, Andre. Oke, thank you Pak Jerry. Saya bisa ambil 2 poin. Yang pertama, memang pemerintah sehebat apapun juga nggak bisa tanpa dukungan dari pihak-pihak lain termasuk masyarakat. Betul, ya. Betul. Karena itu dampaknya juga akan dirasakan masyarakat. Kedua, tadi bicara tentang kita nggak bisa memuaskan semua pihak, tapi put our best effort. Itu yang paling penting dan komit untuk hal itu. Thank you Pak Jerry. Ini ada pertanyaan berikutnya nih, mungkin masih dari dekat, dari Tangerang, dari Giovanni Haryadi. Kevin Giovanni Haryadi katanya mau bertanya langsung. Silakan Kevin, boleh langsung bertanya. Baik, selamat siang Pak Andri Panjaitan selaku moderator kita luar biasa pada sesi hari ini, dan selamat siang Pak Jerry. Selamat siang Kevin, apa kabar dari saya ini? Ya betul Pak. Reuni ini rumahnya. Jujur saya berasa flashback ikut kelas Bapak lagi loh ini. Nah, luar biasa. Makasih Kevin. Pertanyaan saya adalah tantangan seperti apa sih yang dialami oleh Bapak gitu ya dalam melaksanakan tugas sebagai Wakil Menteri Perdagangan juga, dan apakah Bapak punya tujuan tertentu yang ingin dicapai sebagai Wakil Menteri saat ini? Silakan Pak Jerry. Ya, makasih Kevin. Ya, good to see you again Kevin. Udah lama kita nggak ketemu di kampus ya. Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Yang pertama tantangan ya. Tantangan ya memang jujur tantangan ini ya saya sebutnya mungkin selain tantangan juga dinamika ya. Tantangan memang luar biasa ya. Kenapa? Karena begini, di Kementerian Perdagangan ini ya sebagai Wamen ya. Kementerian Perdagangan ini tantangannya ini kan cukup besar ya. Kenapa saya katakan cukup besar? Karena perdagangan itu adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan setiap masyarakat, ya kan? Dan sangat berdampak kepada rutinitas keseharian dan juga kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, ya, aktivitas di pasar, ya kan? Pasar kalau di perdagangan itu kita banyak mengurusi soal pasar, ya, soal komoditas, ya, dan tidak cuma dari soal pasar, tetapi sampai ke pasar global. Sampai ke WTO kita juga urusin. Jadi bayangin dari pasar rakyat, ya, pasar tradisional, pasar modern, pasar retail, sampai ke pasar saham, pasar global, sampai ke organisasi internasional. Ya, yang kebetulan saya juga banyak terlibat dalam ini kita di WTO misalnya. Nah, sehingga skopnya itu besar sekali, ya, itu satu. Dan yang kedua, dampaknya juga besar, ya. Itu kan dampaknya itu ke ekonomi sebetulnya kan. Karena ekonomi itu kan salah satu dampak terbesarnya kan selain keuangan ya, sektor keuangan juga ada sektor perdagangan. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, Kevin. Benar, ini tantangan luar biasa. Kenapa? Saya sampaikan pandemi COVID-19. Ini saya kasih contoh yang konkret saja, yang real. Coba kita lihat ya, kita kan sekarang kan kebingungan semua ya. Apalagi awal-awal ya, bulan-bulan Maret waktu COVID masuk ke Indonesia ya kan. Belum pernah ada yang mengalami ini, ya kita juga pertama kali mengalami ini, kurang lebih 200 negara mengalami hal yang sama, 219 negara, ya kan? Bagaimana virusnya nggak kelihatan segala macam, orang bisa ketularan, ya kita harus pakai masker segala macam. Nah, kalau kita lihat di pasar misalnya, gimana kita coba menerapkan protokol kesehatan yang efektif dan juga yang efisien dan juga yang baik untuk pasar? Itu kan tantangan juga. Bukan tidak bisa dilakukan, bisa dilakukan, tetapi kan itu kan sebuah efforts yang kita harus perhatikan secara detail, secara spesifik, dan juga secara rutin, ya kan? Sebagai contoh, saya baru-baru ini ke pasar berapa kali kita kunjungan ke daerah, ke kota-kota, ke desa-desa, ke kampung. Kita selalu memperhatikan aktivitas pasar seperti apa. Apakah misalnya pasarnya sudah berjarak antara lapak satu dengan lapak yang lain? Apakah ada hand sanitizer di sana? Apakah ada wastafel cuci tangan? Ya kan? Wastafel cuci tangannya seperti apa? Apakah dia harus buka keran sehingga tangannya bisa kena kerannya? Atau dia bisa cukup dengan injek di kaki dengan pedal supaya airnya keluar? Begitu juga dengan sabunnya. Sampai sedetail itu. Kenapa? Karena kita ingin memastikan ya protokol kesehatan itu harus dilakukan dengan baik dan kita kawal itu walaupun memang eksekusinya ada di pemerintah daerah, di provinsi, kota, dan kabupaten. Tetapi kami dari Kementerian Perdagangan, dari pusat juga memastikan itu harus dilaksanakan karena ada juga surat edaran dari Pak Menteri Perdagangan yang memastikan bahwa protokol kesehatan itu harus dilaksanakan di setiap aktivitas perdagangan. Nah, hal-hal seperti itu kan tantangan, apalagi khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini ya.
Ya itu kita kalau ya Kevin lihat kalau misalnya kadang-kadang ke pasar juga lihat kan kadang-kadang bayar pakai cash, ya kan? Saya nggak ya sekarang kita lagi mencoba meminimize ya digitalisasi pasar. Nah, itu program konkret dari Kementerian Perdagangan. Kalau kita bayar pakai cash ada potensi atau mungkin ada kemungkinan kan dari tangan kita ke tangan orang lain pakai cash kita bertukar kontak fisik ya kan, belum lagi kalau kita bayar misalnya belanja 55.000 nggak ada uang pas kita kasih 60 dia nggak ada kembalian dia pergi lagi ke tempat lain dia cari-cari lagi kembalian nih kasih lagi itu ada kemungkinan kontak-kontak fisik selanjutnya. Nah bagaimana kita mengatasi hal itu? Nah kebetulan saya ingin sampaikan juga kepada Kevin dan Pak Andri Pak Rapak dan seterusnya kita punya program Bapak Ibu sekalian teman-teman sekalian namanya digitalisasi pasar. Kita menggandeng kerjasama dengan Bank Indonesia, ya, kris pembayaran yang pakai barcode itu, nah itu ditaruh di lapak-lapak, di tempat-tempat di pasar-pasar. Jadi kalau kita mau bayar sekarang itu ada beberapa pasar yang sudah kita lakukan, salah satunya yang paling utama di Manado di kampung saya. Jadi gitu kita tinggal scan pakai gadget kita, pakai handphone kita, tinggal scan ini nggak nyampe 3 detik, kita tinggal masukkan apa barang yang mau dibeli di lapak itu, misalnya tomat atau bawang atau mungkin cabai atau apapun. Tulis harganya 22.000 misalnya, klik 22.000 langsung masuk dan itu tidak mengendap di pihak ketiga, tidak mengendap di vendor, tapi langsung masuk ke rekeningnya si pedagang. Nah itu apa maksudnya? Ya di tengah pandemi COVID-19 ini kita mencoba menerapkan dan mendisiplinkan masyarakat pelaksanaan protokol kesehatan. Salah satunya adalah dengan digital payment. Ya kan? Jadi pasar-pasar di beberapa pasar, Kevin bisa cek ya paling konkret di mana nanti Kevin datang ke pasar Bersehati namanya, itu lapak-lapaknya sudah kami install dengan kris code pembayaran, ya sehingga ya apapun itu juga bisa menerapkan protokol kesehatan, mengurangi kontak fisik, meminimais penularan, ya dan juga kita adakan training, ya kan training dan juga adakan sosialisasi bagaimana menggunakan itu karena memang banyak juga yang mungkin belum familiar dengan apa namanya penggunaan alat pembayaran digital. Nah hal-hal seperti itu, ya. Ini bisa bayangkan ada berapa pasar di Republik kita ini di Indonesia ini ya kita coba terapkan itu mungkin kalau belum semua di digitalize tapi ada beberapa yang kita lakukan ya dengan penerapan protokol kesehatan kita pastikan ya penyediaan maskernya ada ya kan ada tempat mungkin untuk kasih masker secara gratis ya ada juga mungkin hand sanitizer setiap berapa banyak wastafel setiap berapa titik ya dan jaraknya harus kita buat minimal 1 meter ya itu tantangan ya karena memang tidak selalu mudah untuk melakukan hal itu. Nah tentunya ini adalah sebuah itu kita baru bicara soal pasar ya kita belum bicara lagi soal pasar global internasional. Nah ini saya lanjut lagi ke situ. Ya ini saya juga mau sharing ke Kevin. Kebetulan Kevin ini ngambil kelas saya banyak kelas politik, kelas HI dan ini berhubungan juga dengan apa yang kita pelajari pada saat itu soal bagaimana kelapa sawit kita. Kelapa sawit kita itu didiskriminasi, diperlakukan secara diskriminatif CPO kita ya oleh Uni Eropa. Nah kebetulan salah satu tupoksi saya sebagai wamen, tugas pokok fungsi sebagai wamen adalah saya ikut mengawal dan mengeksekusi dan mempercepat sesuai arahan Bapak Presiden bagaimana perjanjian dagang termasuk hubungan secara diplomasi ekonomi kita dengan publik global. Nah, jadi ketika kelapa sawit kita didiskriminasi oleh Uni Eropa, ya kami tuntut itu Uni Eropa di WTO. Bisa dicek beritanya itu bulan Januari Februari. Kemudian saya ketua delegasinya. Saya ketua delegasi dari Kementerian Perdagangan. Kita menggandeng kementerian dan juga lintas lembaga dan instansi lain dari Kemlu, dari lingkungan hidup, dari industri, dari BUMN dan seterusnya. Kita datangi itu ya di forum WTO, di forum WTO, forum konsultasi namanya. Mereka melakukan diskriminasi dan tidak boleh masuk Uni Eropa. Kami mempermasalahkan sebagai negara yang berdaulat, negara yang punya hak, negara yang punya sovereign dan segala macam, kita mempermasalahkan mengapa mereka memban atau mendiskriminate kelapa sawit kita masuk di Uni Eropa. Ya, dan kami tuntut itu secara legal loh, secara formal ya. Dan kami menyiapkan ya 110 pertanyaan lebih. Ya. Kenapa itu kelapa sawit kita di-ban? Kenapa itu kelapa sawit kita itu didiskriminate, ya kan? Mereka tanya, kita jawab. Mereka tanya, kita tanya, mereka juga jawab. Ya. Mereka mempermasalahkan misalnya soal apa? Lingkungan. Ya. Saya katakan kepada mereka, dan ini saya keras, tegas, dan jelas. Saya bilang, mereka mempermasalahkan lingkungan kelapa sawit merusak. Ya. Kawasan preservasi hutannya atau alamnya itu katanya kita tidak mempreserve. Oke, saya bilang, kita buka data saja deh. Ya. Coba compare dengan Indonesia. Dengan Eropa, buka datanya. Kalian mempreserve kawasan hutan kalian berapa? Saya ambil contoh aja satu negara, Perancis namanya. Perancis itu less than 20% mempreserve kawasan hutannya, kawasan alamnya.
Indonesia berapa? 51%. Jadi tidak tepat dan kontradiktif ketika kalian mempermasalahkan bagaimana kita mempreserve kawasan kita. Kalian aja less than 20%, jauh less than 20%, bahkan kita more than 50%. Tidak tepat, satu. Kedua apa? Alasan efisiensi. Enggak juga, saya bilang. Coba bandingkan dengan komunitas-komunitas kalian yang menurut kalian lebih efisien, lebih praktis, bahkan mereka lebih mahal, tidak kompetitif, dan seterusnya. Jadi usut punya usut, dan to cut the story short, ternyata mereka juga punya produk lokalnya mereka, seperti sunflower, seperti rapeseed, yang ternyata itu mereka tidak bisa growing, tidak bisa berkembang, atau mungkin kalah pamornya dengan kelapa sawit dari kita. Makanya mereka proteksionis. Jadi mereka memblok itu dengan harapan supaya sawit kita nggak masuk, jadi mereka menggunakan produknya mereka. Nah, lalu saya bilang, wah ini kontradiktif dong. Selama ini Uni Eropa yang katanya mengadvokasi, memperjuangkan, mempromot yang namanya free trade. Kenapa kalian tidak konsisten? Justru kalian memblok produk negara lain. Nah, kalau free trade, ayo dong kita buka-bukaan. Ya kan? Openness, yang namanya perdagangan bebas ya harus masuk. Selama ini kalian mengadvokasi, sekarang kalian menutup, memblok salah satu produk negara orang. Ini kita permasalahkan. Ini bukan cuma soal komersial, soal ekologi, soal benefit. Ini soal prinsip. Kita sebagai negara barat nggak terima kita dilakukan seperti itu. Makanya saya keras, tegas, dan jelas saya sampaikan 110% lebih. Ya, sampai sekarang mereka belum bisa dijawab secara optimal. Dan kami menunggu prosesnya ini sampai ke level yang lebih tinggi, sampai dibentuk panelnya body dan seterusnya. Dan kami tunggu jawaban mereka. Ini proses sedang berlanjut di WTO sengketa kita masih menunggu jawaban kita. Dan mudah-mudahan bisa cepat diputuskan, ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar yang positif. Tetapi karena sekali lagi COVID, ya mungkin agak slow perkembangannya. Tetapi jelas, artinya apa? Itu tantangan luar biasa. Tantangan tadi yang saya sebut dari pasar tradisional, tantangan di pasar global. Nah, hal-hal seperti ini hanya baru 2 kasus yang saya sebut, banyak sekali yang bisa kita sharing. Tapi nanti mungkin waktunya nggak cukup. Tapi intinya, tantangannya ini besar. Tetapi saya enjoy, ya, karena dengan kita bisa terlibat dalam kegiatan semua ini, membuat saya bisa berkontribusi, ya kan? Kita juga senang dan kita juga bangga kalau kita bisa memberikan dampak positif, misalnya soal WTO, ya kan? Karena Wamen Jerry Sambuaga bisa efektif untuk membuka diskriminasi itu menjadi tidak diskriminat lagi, tanpa saat kita bisa masuk, kan kita senang, ya kan? Itu artinya kontribusi yang kita bisa berikan. Lalu soal pasar tadi, ikut digitalisasi pasar mungkin di beberapa pasar di lokasi, kita kan juga bangga. Hal seperti itu yang mungkin menjadi kepuasan batin saya untuk bisa memberikan yang terbaik. Nah, memang tadi menyambung pertanyaan kedua Kevin tadi soal apa agenda tertentu, ya agenda tertentu balik lagi soal tadi yang saya sebut. Buat saya yang penting kami semuanya yang tergabung ini bisa memberikan yang bagus, yang positif dengan apa yang kami lakukan. Ya seperti itu tadi yang konkret soal digitalisasi pasar, soal WTO, soal bagaimana kita memperjuangkan CPO kita di Eropa dan seterusnya. Itu kan sebuah hal pencapaian ya sebetulnya, pencapaian yang bisa kita bisa dorong ya, yang kita bisa push ya, yang kita bisa lakukan secara konkret. Kalau saya kan bicara selalu konkret saja. Contoh apa yang saya bisa lakukan, ya itu salah 2 contoh yang mungkin saya bisa share sekarang. Nah itu ketika itu dilakukan dan itu berhasil, ya saya pikir itu adalah kepentingan kami semua, kepentingan nasional, kepentingan merah putih, yang kebetulan saya posisi sebagai Wamen bisa ikut mengawal itu, bisa ikut memperjuangkan itu, dan bisa ikut merealisasi itu. Ya, jadi mungkin bagi saya yang penting kepentingan nasional adalah utama, kepentingan bangsa kita adalah utama, dan lewat posisi yang kebetulan saya diberikan amanah ini, yang mudah-mudahan saya bisa mengawal itu. Mungkin gitu, Kevin. Sekali Kevin, rasanya jawabannya udah luar biasa ya, menjawab semua pertanyaannya, dan kekangenan kelasnya Pak Jerry udah terobati lah, kira-kira begitu ya. Sudah terobati ya. Luar biasa. Artinya terima kasih Pak Jerry. Dosen yang super, masih ingat anak mahasiswanya pasti super, dikenal sama dosennya. Ingat kita selalu. Ini saya rasa Pak Jerry ini kayaknya nih nggak cukup nih waktunya kita nih, karena banyak sekali yang mau bertanya, dan kelihatannya Pak Jerry juga masih banyak yang mau di-sharingkan. Maybe kita harus buat sesi berikutnya. Tapi untuk yang sekarang ini rasanya kita sampai di sini dulu. Mungkin mohon nih Pak Jerry kasih closing statement, pesan deh untuk anak-anak muda, pemuda, dan juga partisipan yang ada di sini nih Pak Jerry. Ya, terima kasih Pak Andri. Jadi sekali lagi ini saya senang, saya bangga, kebanggaan bagi saya untuk bisa ada di acara ini, dan terlebih khusus kan saya adalah keluarga besar UPH. Ini saya perlu ulangi sekali lagi, saya adalah keluarga besar UPH, saya mengajar dari tahun 2009 sampai dengan 2019 ya, 10 tahun kurang lebih. Ya sekarang juga masih sebagai dosen walaupun tidak
terlalu aktif karena waktu, tapi sebagai bagian dari keluarga besar UPH dan bisa sekarang ada di posisi sebagai Wakil Menteri Perdagangan RI Republik Indonesia, ya tentu kami bangga. Dan ini adalah berkat juga didikan, tempaan, dan juga ya aktivitas saya di UPH sebagai dosen. Ya, makasih Pak Parapak, ya Pak Rektor kita yang kami banggakan, Pak Andri, dan segenap jajaran, ya tentunya semua mahasiswa khususnya. Mahasiswa saya tadi saya lihat Kevin, ya, dan juga mungkin ada beberapa yang lain bergabung di sini. Ya ini sebuah kebanggaan tersendiri, ya, dan tentu juga kehormatan juga bisa bersama-sama lagi dengan segenap ya, seluruh jajaran dari UPH. Dan saya ingin juga mengajak kita semua, ya generasi muda khususnya, apalagi teman-teman mahasiswa, ya buat saya itu, bagi saya pribadi dan juga mungkin bagi teman-teman, ya intinya adalah sesuai dengan apa yang mungkin UPH sudah sering tanamkan, ya tentu kita harus yakin dan percaya, ya berdoa tuh penting, ya berdoa kepada Tuhan, ya, sebagai yang percaya kan, dan itu adalah sebuah hal yang harus kita lakukan dan bersyukur atas apapun, ya. Saya setiap hari, setiap bangun pagi, ya setiap kita bangun, ya bersyukur atas pencapaian kita, kehidupan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, itu kan sebuah anugerah, ya. Jadi kita tanamkan mindset kita itu harus bersyukur, ya, bersyukur, doa, ya, dan yakin, itu satu. Lalu yang kedua, kita jangan biasakan menurut saya, khususnya kepada generasi muda, kepada teman-teman, ya, kepada mahasiswa, ya. Jangan terlalu kalau kita lihat perkembangan di sosial media, ya mungkin di media sosial, ya itu saya ngeliat banyak sekali tuh kayak nuansa-nuansa atau mungkin suasana atau mungkin kondisi yang menurut saya kurang kondusif, ya. Sebagai contoh tuh ada hatred gitu, ada sikap kebencian atau mungkin terlalu sering menghujat, begitu. Menurut saya itu, ya kita memang ada freedom of expression, betul. Ya. Terus saya selalu katakan kepada murid-murid saya dulu, Kevin mungkin ingat, yang namanya kebebasan berekspresi itu tidak bebas. Ya. Kebebasan berekspresi kita itu dibatasi oleh kebebasan berekspresi orang lain. Jadi kita kalau mau bilang kita bebas menghujat, kita nggak sebebas itu, karena orang lain juga memiliki kebebasan untuk tidak dihujat oleh kita. Itulah kira-kira konsep dasarnya. Sehingga kita harus lebih bijaksana menurut saya. Dan ketika kita sudah tanamkan kebencian, kita tanamkan hal-hal yang sifatnya negatif, itu leads to other negative things. Ya, sebagai contoh nih, ya, saya kasih konkret aja. Gak apa-apa ya Pak Andi, ngomong agak panjang, ya. Saya masih senang soalnya kita ngomong di OPH nih. Menurut saya, kalau kita udah dikit-dikit kita nuansanya benci sama orang, sirik, dengki, iri hati, dan seterusnya. Terus kita buat komen yang nggak bagus, segala macam, ya kan? Itu tuh bisa leads to banyak hal yang negatif. Ya. Pertama, mungkin akan ada konflik antara mungkin orang yang dia sirikin atau dia nggak sukain atau dia negatifin dengan mungkin kata-kata atau mungkin makian atau mungkin apa. Itu baru satu. Kalau konflik-konflik itu mungkin masih di-manage, tapi kalau konflik itu meluas, ya kan? Yang kedua, ya itu gampang disusupi, gampang di brainwash oleh oknum-oknum. Ya. Itu saya dapat datanya dari beberapa instansi dan pejabat, ya, BNPB dan juga BNPT dan juga kepolisian dan juga mungkin dari BIN waktu saya ingat. Banyak orang tuh mensusupi orang-orang yang begitu itu untuk jadi melakukan hal negatif, jadi macam-macam, ya. Bisa jadi ikut aliran tertentu, ya, oknum tertentu, terus dia jadi pemikirannya jadi nggak logical lagi, ya kan? Jadi dihasut untuk melakukan hal yang negatif, yang destruktif. Ya. Bahkan ada beberapa pihak men-sharing kepada kami, maksudnya saya ingat datanya, yang mungkin saya tidak perlu sebut dari mana, tapi itu oknum-oknum teroris, ya, itu bisa menghasut lewat orang yang memang dari dalamnya udah gampang dibentuk mindset yang negatif. Nah, bahaya itu. Ya. Bahkan waktu itu saya sempat ngomong dengan salah satu pejabat dari kedutaan Australia, ya, di negara mereka itu, ya, menurut mereka nih, ini bukan saya yang sampaikan, itu banyak orang-orang yang dihasut, ya, dari pemikiran yang negatif
karena mereka benci orang dan korban bullying. Hal seperti itu kan bahaya. Nah, maksud saya kayak gini nih harus kita lihat sebagai hal yang yang cukup penting untuk kita semua, khususnya generasi muda, karena generasi muda ini kan ada generasi penerus ya. Siapa lagi yang meneruskan bangsa kita 20-15 tahun ke depan kalau nggak generasi muda, ya kan? Kan setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Ya kan, kalian mahasiswa ini kan nanti akan meneruskan kan apapun itu, dimanapun itu profesinya. Nah, ketika kita sudah tidak bisa memerangi hal-hal aura negatif itu, kita bawa terus ke dalam kehidupan kita, dalam kegiatan kita, keseharian kita, itu jadi nggak sehat. Makanya kita harus banyak bijaksana tuh dalam hal-hal yang banyak bersinggungan dengan sosial media. Ya, karena itu mungkin kedengarannya simpel, sederhana, tetapi ketika itu bisa dihasut, disusupi dan dilakukan diprovokasi oleh pihak-pihak lain, bisa melakukan hal-hal yang sifatnya destruktif. Nah, kalau bisa destruktif, misalnya hal yang bisa macam-macam lagi. Ya kan, nah ini berbahaya dan saya pikir kita harus, makanya saya senang tuh ada program pemerintah dari Kominfo ya, Kementerian Kominfo kan ada slogannya tuh, mari kita saring sebelum kita sharing. Ya kan? Jadi jangan sampai kecepatan jari kita itu lebih cepat dari kecepatan otak kita pikir. Itu jadi dikit-dikit kita langsung melakukan hal-hal yang sifatnya destruktif atau mungkin hal yang sifatnya nggak bagus karena mungkin kecepatan jari kita lebih cepat, ya kan? Ya, saya ingat aja ini ilustrasi juga sederhana ya. Jangan terlalu sedikit-sedikit tuh terlalu masif ya dalam menggunakan itu, bahkan bisa cenderung abusive ya. Ketika kita abusive terhadap penggunaan media sosial, ya banyak mungkin positifnya, tetapi harus dilihat juga bisa ada negatifnya. Nah, negatifnya ini yang teman-teman mahasiswa generasi muda harus lihat secara lebih mendalam. Saya yakin sosial media sangat membawa banyak dampak positif ya. Apapun itu luar biasa, pengajuan teknologi seterusnya. Tapi jangan lupa itu juga bisa ada dampak negatif. Nah, dampak negatif yang jangan dilupain ya, mesti dilihat gitu. Jadi jangan kita cuma lihat positifnya doang. Kita lihat juga ada hal yang berpotensi bisa jadi negatif untuk bisa menimbulkan hal-hal yang tertentu ya. Sehingga ini yang mesti harus diperhatikan. Dan yang ketiga mungkin ya sekali lagi ya bagi saya yang seperti saya sampaikan di awal, ini adalah sebuah perjalanan ya maksudnya setiap mahasiswa kan memiliki cita-cita, memiliki impian, memiliki mimpi dan seterusnya. Bagi saya ya apapun cita-cita kalian, apapun yang kalian inginkan ya, selama itu dijalankan dengan serius dan juga komit dan juga tentu dengan berdoa dan berkeyakinan dan percaya kepada Tuhan, saya pikir itu akan bagus ya, akan bisa membuat hal yang positif ya. Karena sekali lagi kalau kita nggak serius, kita nggak komit, kita nggak percaya, kita nggak berdoa segala macam, itu menurut saya itu akan tidak maksimal ya. Nah, kita kan pengennya maksimal ya, kalau maksimal ya harus serius, ya harus komit apapun bidangnya. Kan kita kalau mau memberikan sebuah kontribusi kan tidak harus di pemerintahan, tidak harus di politik, dimanapun itu sangat-sangat memberikan kontribusi. Tetapi apapun itu harus serius dan harus komit ya. Dan mungkin yang terakhir ya adalah marilah kita semua optimis. Gitu. Optimis dalam perspektif apa? Ini pesan terakhir yang ingin saya sampaikan. Optimis dalam rangka menyikapi yang paling recent adalah soal COVID-19. Kita semua tahu tidak cuma Indonesia yang terdampak. 215 negara kena COVID. Ya. Ada yang masih lockdown, ada yang semi lockdown, ada yang macam-macam. Ya. Nah, kita harus tetap melangsungkan kehidupan kita sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, artinya hidup nggak bisa stop. Ya. Keseharian nggak bisa stop. Rutinitas nggak bisa stop. Perdagangan nggak bisa stop. Gimana kita nggak bisa stop? Ya karena kalau kita stop, wah akan dampaknya lebih luar biasa lagi ya kepada kehidupan masyarakat. Nah, supaya nggak stop, gimana cara supaya nggak stop? Dengan protokol kesehatan. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, Pak Joko Widodo, kesehatan itu utama. Protokol kesehatan adalah utama dalam membuat kesehatan itu terjaga. Tapi kegiatan lain dibalancekan dengan itu, ya, dengan protokol kesehatan. Nah, dengan protokol kesehatan inilah kegiatan kita ini tetap jalan. Contoh misalnya ya
kalau misalnya lagi pergi pakai masker, jangan lupa cuci tangan, hand sanitizer, jaga jarak dan seterusnya. Ya, saya nggak pakai masker nih karena nggak ada orang di sini, ya kan. Jadi kan jauh juga ya. Tapi kalau teman-teman lagi keluar, ya jangan lupa itu di kampus, mungkin masih libur sekarang ya, di kantin, ya mungkin di kantin makan sebentar atau mungkin itu pakai lagi, copot pakai lagi, seterusnya. Kayak hal simpel gitu, itu membantu masyarakat ya. Dan optimis dalam rangka jangan kita waduh kita lagi kayak gini nanti resesi nanti apa gini, aduh ya kita optimis aja ya. Dan setidaknya dari Kementerian Perdagangan saya ingin katakan ini pesan kita yang terakhir, Republik Indonesia ya, negara kita itu mencapai surplus perdagangan, neraca perdagangan yang surplus yang positif ya. Data terbaru yang kami miliki dari BPS, data independen by the way, per Oktober 2020 ya, sekarang November ya, bulan yang lalu ini recent adalah Oktober, kita itu surplus 17,07 miliar US dollar ya. Bayangkan di tengah masa pandemi COVID-19 neraca perdagangan atau trade balance Indonesia itu surplus, boleh dicatat, boleh di-quote, silakan nanti kalau teman-teman mau sharing ke teman-teman yang lain, per Oktober 2020 17,07 miliar US dollar. Saya ulangi 17,07 miliar US dollar per Oktober 2020. Datanya baru aja sampai yang September kemarin 13,5 miliar US dollar. Dan ini surplus terus ya. Dari Januari sampai sekarang surplus terus. Artinya apa kalau surplus? Ekspor kita lebih besar daripada impor kita. Ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo yang ingin Indonesia itu neraca perdagangannya surplus ya. Ekspornya itu bagus, ekspornya itu besar daripada impor kita. Sebagai negara mandiri dan negara berdaulat, kita punya kemampuan itu. Dan saya ingin ulangi lagi dan saya tekankan lagi bahwa ini tertinggi semenjak tahun 2012. Jadi bayangkan, itu kita optimis. Ini fakta loh, ini bukan sesuatu yang dibuat-buat, ini fakta. Bisa dicek ke BPS, 17,07 miliar US dollar per Oktober 2020. Jadi kita optimis lah melihat itu, ya kan? Jangan kita jadi takut, khawatir, cemas, nanti bagaimana? Bangsa enggak. Ya, saya sampaikan sekarang, ini atas nama Kementerian Perdagangan, saya sampaikan bahwa kinerja ekspor kita meningkat, neraca perdagangan kita surplus per Oktober 2020 17,07 miliar US dollar dan tertinggi semenjak tahun 2012. Ini pencapaian luar biasa, kerja keras semua tim, tidak hanya Kementerian Perdagangan, walaupun tupoksinya adalah di kami di Kementerian Perdagangan, tapi kita berhasil mencapai itu sesuai dengan arahan Bapak Presiden dengan penekanan ekspor. Ya, jadi ini yang terakhir dari saya. Bahwa optimislah kita melihat hal itu dan kita yakin kita bangsa yang kuat, bangsa yang besar, bangsa yang sudah melalui banyak tempaan. Kita merdeka 1945, sekarang kita mengalami banyak hal, tapi kita tetap survive. Kita bangsa yang luar biasa, ya, bangsa yang besar dan jangan patah semangat, ya, tetap semangat, tetap komit kayak Pak Andri ini. Saya senang lihat Pak Andri semangat terus dari dulu saya kenal sampai sekarang semangat terus, harus kayak gitu contoh Pak Andri itu semangat terus, senyum terus, ya kan. Enak gitu ngeliatnya, harus kayak gitu ya. Pokoknya kita harus semangat terus, harus tetap eksis dan survive karena kita yakin kita adalah bangsa yang besar dan terus berdoa kepada Tuhan. Ya, kita dikaruniai kesehatan, dikaruniai kelimpahan, anugerah, rezeki dan seterusnya dan mudah-mudahan kita akan terus-menerus menjadi bangsa yang kuat, pribadi yang kuat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak Andri, Pak Rektor, Pak Rapak, makasih banyak atas kesempatannya. Jujur aja nih, saya pengen ngomong banyak. Saya senang sekali. Kalau bisa tuh, kalau mungkin ya Pak Andri, saya usul, kapan lah kita bikin acara di kampus, saya hadir, mungkin kita sesuai protokol kesehatan, tentunya ada jarak segala macam. Itu lebih enak tuh, kita bisa pakai masker, pakai apa, ya tentunya di alam terbuka Pak Andri. Jadi itu sirkulasi udaranya besar, kan kampus UPH tuh gede, banyak pohonnya kan. Nah, kalau bisa kita buat, atau di lapangan, saya pikir itu bagus loh. Itu usul dari saya, nanti next mungkin ya Pak Rektor izin. Pak Rektor nanti kita jajaki. Ya, nanti kita bikin sesi kedua mungkin soal program Kemendak atau apa yang mungkin kita bisa share lah ke kawan-kawan. Mungkin itu kali dari saya. Makasih banyak sekali lagi. Makasih teman-teman semua, mahasiswa, Pak Rektor, Pak Parapak, Pak Andri, dan seluruh pejabat dan seluruh mahasiswa. Ya, salam buat teman-teman, khususnya teman-teman HI, Kevin, UPH, kalau masih ada di sini ya. Salam ini, salam di kelas ya. Salam kangen buat teman-teman HI UPH. Ya, itu aja. Makasih. Terima kasih Pak Wamen, Pak Jerry. Pak Parapak, silakan. Ada mau disampaikan, Pak? Ya, luar biasa. Terima kasih. Ini orang muda yang kita banggakan, yang dipakai Tuhan, luar biasa dengan angka-angka positif tadi. Saya kira tawaran untuk kita ngobrol
itu bagus, nanti diusahakan oleh mahasiswa. Saya sendiri memang sudah 8 bulan tidak ke kampus, tapi rumah Karawaci dekat di kampus, jadi hampir di kampus gitulah. Jadi terus bekerja dari rumah. Terima kasih ya Pak Jerry. Ya Tuhan berkati dalam tugas yang berat. Ya. Terima kasih Pak Jerry, Pak Parapak, Pak Rektor, terima kasih. Banyak hal yang bisa kita pelajari melalui sesi ini. Yang intinya bahwa setiap kita bisa menjadi pahlawan bagi negeri ini dengan role kita masing-masing. Tadi satu hal yang Pak Jerry sampaikan, setiap orang ada waktunya dan setiap waktu ada orangnya. Artinya semua kita punya kesempatan untuk menjadi pahlawan. Kata kuncinya adalah put your best effort. Serius, komitmen, optimis, tentu saja dan terus berdoa dan bersyukur. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Silakan Shirley dan Margareta.